Apel yang biasanya kamu beli di supermarket tampak sangat segar kan? Tapi umurnya mungkin sudah 1 tahun. Semua tergantung cara penyimpanannya. Pertama, dilapisi lilin. Selanjutnya, lilin dikeringkan dengan udara panas. Dan akhirnya, apel dimasukkan ke gudang berpendingin. Kungkang lebih jago menahan napas dibanding lumba-lumba. Hewan pemalas ini bisa memperlambat detak jantungnya dan menahan napas sampai 40 menit. Kalau mereka nonton drakor yang bikin deg-degan, mungkin mereka bakal ngambil napas sekali aja per episode. Saat melihat foto-foto jadul, kamu pasti sadar orang-orangnya jarang tersenyum lebar seperti foto-foto kita sekarang. Pertama, fotografer zaman dulu lebih suka semuanya serius. Jadi, alih-alih cheese, orang-orang bilang plum supaya bibir mereka tertutup. Dan kata-kata lainnya, Bumi bukan satu-satunya planet yang punya air. Para ilmuwan dari NASA yakin salah satu bulan Jupiter, Europa, punya lautan dengan air yang jumlahnya 2 kali lipat dari air bumi. Lautan itu tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Bahkan Mars punya air cair yang mengalir. Cikada adalah salah satu serangga terbesar yang bisa kamu temukan. Sebagian besar spesiesnya nggak terlalu besar sih, cuma sekitar 3-5 cm panjangnya. Cuma ya, tapi yang terbesar yang bernama Cikada permaisuri punya panjang tubuh sekitar 7,5 cm. Sebagai perbandingan, lebar sayapnya yang membentang mencapai 20 cm. Besar juga ya. Nggak semua kambing mengunyah rumput dengan tenang di padang rumput. Beberapa lebih suka memanjat pohon untuk makan. Ini dia, kambing Maroko, fenomena alam yang cuma ada di Afrika Utara. Masalahnya, mereka jauh lebih tertarik pada buah pohon argan daripada rumput biasa. Aku paham sih, soalnya buah argan terlihat seperti apel emas. Kambing-kambing ini lumayan lincah, jadi bisa dengan mudah memanjat pohon untuk makan buah segar itu. Dan mereka jarang butuh bantuan. Ada beberapa makhluk yang secara teknis bisa hidup abadi. Ada spesies ubur-ubur yang namanya Ceralaxonione. Kamu baca sendiri deh di layar. Yap, ubur-ubur ini punya kekuatan super untuk hidup lagi. Jadi, setiap kali terluka atau semacamnya, ubur-ubur ini mereset diri mereka kembali ke tahap polip dan memulai dari awal lagi. Oke, aku mau ngetes kamu. Mana yang lebih banyak, pohon di bumi atau bintang di Bima Sakti? Kalau jawabanmu bintang, maaf, kamu salah. Menurut perkiraan para ilmuwan, ada sekitar 100 miliar bintang di galaksi kita dan sekitar 3 triliun pohon di bumi. Nah, ini baru keren. Pluto masih belum menyelesaikan satu orbit pun sejak ditemukan. Nih, bayangin, Pluto ditemukan pada tahun 1930. Butuh sekitar 248 tahun bagi Pluto untuk menyelesaikan satu orbit penuh mengelilingi matahari. Oh iya, Merkurius yang paling cepat cuma butuh sekitar 88 hari bagi planet ini untuk menyelesaikan orbitnya. Namun, Pluto akan menyelesaikan orbit penuh pertamanya sejak ditemukan pada tahun 2178. Jadi nggak sabar. Satu lagi fakta menarik soal planet. Planet kerdil Haumea punya bentuk yang sangat aneh karena mirip sekali dengan kentang. Ukurannya hampir sama dengan Pluto dan punya cincin yang mirip cincinnya Saturnus. Kalau kamu ingin melihatnya, letaknya di luar orbit Neptunus. Nacho bukan makanan Meksiko kuno. Nacho ditemukan kurang dari 100 tahun lalu. Ignacio Anaya, yang nama panggilannya Nacho, konon menciptakan hidangan ini pada tahun 1940-an. Ada cerita bagus di balik Nacho. Seorang pelanggan tetap sedang sangat lapar dan bertanya apakah Ignacio bisa membuatkan makanan yang berbeda untuk dia dan ketiga temannya hari itu. Dia melihat mereka lapar banget dan memutuskan untuk memasak sesuatu dengan cepat. Dia harus berimprovisasi menggunakan bahan-bahan yang ada. Jadi, dia menaruh tortilla, memarut keju di atasnya, dan memanaskan hidangan itu dari atas. Agar masakannya lebih gurih, dia menambahkan cabai jalapeno di atasnya. Mami Finan, pelanggan tetap itu, menanyakan apa nama camilan unik itu. Tanpa berpikir panjang, Ignacio mengatakan namanya hidangan spesial Nacho. Jeruk tidak selalu oranye. Kalau tumbuh di daerah subtropis, iklimnya tak cukup dingin untuk memecah klorofil. Jadi, kulitnya tetap kuning atau kehijauan. Jeruk seperti ini biasanya diolah dengan gas etilen yang bisa membantunya menjadi oranye. Siapa yang nemu cara ini ya? Oke, waktunya kamu mecahin teka-teki. Apa persamaan selai kacang dan cincin tunangan?
Dua-duanya mengandung berlian. Para ilmuwan telah mempelajari cara mengubah selai kacang menjadi berlian. Mereka mengekstraksi oksigen dari CO2. Setelah mendapatkan karbonnya, kemudian mereka menaruhnya di bawah tekanan kuat. Akhirnya, mereka mendapatkan berlian. Instan juga ya? Ikan buntal alias pufferfish terkenal karena dua hal. Mereka kikuk dan bisa berubah jadi balon. Meniup dirinya sendiri membantu mereka bertahan hidup di alam liar. Mereka tak bisa dimakan saat membengkak. Mereka pun nggak sepenuhnya bisa dimakan pas sudah kempis. Racun mereka 1000 kali lebih beracun daripada sianida. Jangan cari penangkalnya deh, karena nggak ada. Atau mungkin kita perlu lebih banyak waktu untuk menemukannya. Bukan cuma manusia yang bisa menjadi kesatria, tapi penguin juga. Ada penguin yang tinggal di Edinburgh dan dia diberikan gelar kesatria pada tahun 2008. Namanya Niels Olaf III, maskot dan kepala kolonel pengawal Raja Norwegia. Nah, berapa ukuran sepatu yang kamu pakai? Pasti jauh lebih kecil dibanding ukuran yang dipakai patung Liberty. Patung memang nggak butuh sepatu, tapi kalau patung Liberty ingin membeli sepatu Keds baru, dia harus mencari ukuran 879. Nggak heran ya, tingginya aja 46 meter. Ini adalah otot kita yang menyebabkan merinding. Otot-otot kecil berbentuk kipas itu bernama arrector pili, dan kita memilikinya di dasar setiap folikel rambut. Saat dingin, mereka berkontraksi, sehingga rambut kita berdiri dan menyebabkan merinding. Kamu mungkin mengira dirimu bukan seorang atlet, tapi kalau kamu pernah menyetrika pakaian di tempat yang sama sekali nggak nyaman setidaknya sekali saja, kamu sudah jadi semacam atlet. Menyetrika ekstrim adalah olahraga ekstrim di mana orang-orang membawa papat setrika ke tempat-tempat yang sangat tidak terduga, seperti hutan, kano, atau gunung, dan menyetrika pakaian di sana. Beberapa orang bahkan melakukannya di atas patung perunggu atau di bawah air. Dan yap, ada kejuaraan resminya. Kenapa nggak beli baju anti kerut aja sih? Adu rap bukan tren yang muncul baru-baru ini saja. Di Inggris abad pertengahan, ada yang namanya fighting, yang kurang lebih mirip adu rap kontemporer. Ajang ini lumayan populer di abad ke-15 dan ke-16, memperlihatkan dua orang saling mengejek dalam adu improvisasi. Peta lidah memperlihatkan kalau kita punya bagian yang berbeda untuk tiap rasa. Eits, ini salah. Ada pengecap yang merasakan rasa tertentu lebih dari yang terasa di pengecap lain. Tapi bukan berarti satu area bisa merasakan manis dengan lebih baik dari area lain. Studi menunjukkan bahwa semua area mulut punya pengecap yang sensitif terhadap semua rasa. Bunglon berubah warna bukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu mungkin bakal melelahkan banget. Kenyataannya, beberapa hal lain seperti suasana hati, suhu, atau jumlah cahaya yang mereka dapatkan memengaruhi warna mereka. Saat bunglon bersantai dan meregangkan selnya, kristal yang ada di dalamnya terpengaruh oleh cahaya. Reptil ini menggunakan kristal untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi misalnya, warna yang lebih gelap menunjukkan mereka sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Mungkin mereka lagi agak marah. Hati-hati ya sama bunglon pemarah. Kalkun bisa merona seperti manusia. Cara kerjanya sama. Mereka merona saat marah, bersemangat, atau bahkan merasa bersalah. Kamu bisa melihat kulit di leher dan kepala mereka memerah. Oposum tidak benar-benar tidur sambil bergelantungan dengan ekor. Kamu bisa melihatnya di kartun dan foto, tapi secara umum tidak. Ekor mereka kuat, jadi mereka bisa mencengkeram cabang dan menahan berat badan mereka, tapi hanya untuk waktu singkat. Oposum dewasa terlalu berat untuk bertahan dalam posisi ini terlalu lama, jadi istirahat mereka takkan cukup. Jadi, untuk bisa tidur bergelantungan dengan ekor mereka semalaman, kayaknya impossible. Saat berkendara, kita boleh jalan kalau lampunya sudah hijau. Dimanapun akan begitu, kecuali di Jepang, karena di sana lampu hijau berwarna biru. Jadi, bahasa Jepang lama memakai kata ao untuk mengartikan warna biru dan hijau. Meski bahasa Jepang modern sudah punya kata khusus untuk mengartikan hijau, para ahli bahasa menolaknya, sehingga pemerintah membiarkan warna ao pada lampu lalu lintas. Warnanya memang hijau kok, cuma coraknya kebiruan, sehingga kita melihatnya sebagai biru.
Kalau pernah berkeliling Jepang, kamu pasti juga pernah melihat noren. Kain mirip tirai yang tergantung di depan pintu masuk restoran atau toko. Kamu bisa tahu tokonya buka cuma dengan melihat noren ini. Kalau di pintunya tergantung noren, artinya tempat itu masih buka. Kalau tidak ada, berarti sudah tutup. Oke, coba cari tempat lain saja. Pada noren biasanya juga tertulis nama restoran atau toko. Semakin kotor tirainya justru semakin bagus. Enggak kok, tapi kata orang Jepang, kalau tirainya kotor berarti banyak pelanggan yang sudah menyentuhnya saat masuk toko. Orang Jepang sangat tepat waktu. Di negara ini semuanya serba tepat waktu, baik saat menghadiri pertemuan maupun saat di transportasi umum. Kereta apinya juga begitu, sampai-sampai kalau ada keterlambatan 1 menit saja, perusahaan kereta akan memberi para karyawan surat permohonan maaf yang nantinya diserahkan ke atasan mereka sebagai bukti. Tapi sistem kereta api Jepang juga punya kelemahan. Gerbong kereta Tokyo biasanya penuh sesak sehingga staf jawatan kereta alias tukang dorong profesional harus membantu mendorong para penumpang memasuki kereta. Tugas mereka menjejalkan penumpang ke dalam kereta yang ramai agar bisa bepergian dengan aman. Rupanya orang Jepang sangat terobsesi pada kacamata. Ya, memang tidak ada penjelasan khususnya sih. Mereka memakainya hanya untuk bersenang-senang. Kacamata hitam dan kacamata biasa merupakan aksesoris keren yang punya peranan penting untuk menunjang penampilan. Tapi biasanya kacamata mereka dilengkapi dengan resep dokter dan kebanyakan pemakainya penderita rabun jauh. Pengalaman saat memakai toilet umum bisa jadi hal menantangkan, tapi kalau di Jepang lain lagi ceritanya. Di kamar mandi selalu ada musik. Bidet juga sangat lazim di sana. Toiletnya berteknologi tinggi. Iya, ini serius. Malahan ya, lebih dari 80% rumah di Jepang punya toilet yang dilengkapi bidet. Alat ini super bersih dan hemat air. Cuma pakai 4 liter air. Kalau toilet biasa sih harus pakai sekitar 12 liter air. Kalau kamu seorang introvert dan suka piknik sendiri, Jepang paling cocok jadi destinasimu. Orang Jepang sangat memaklumi kok kalau kamu mau makan di luar sendirian. Para introvert yang mungkin kesepian bisa juga mengunjungi kafe khusus yang menyediakan jasa pelukan. Beberapa restoran di Jepang menyediakan air putih gratis. Biasalah ya, yang mengejutkan justru teh gratis. Pelayan biasanya membawakan teh tradisional saat si pengunjung menunggu pesanan. Inilah keunikan lain tentang restoran Jepang, jangan memberi uang tip karena bisa membuat mereka tersinggung. Pelayanan yang baik dianggap sebagai standar dan sudah termasuk dalam harga yang ditagihkan. Sudah, nikmati saja makananmu. Kalau sudah membahas soal makanan Jepang, aku jadi lapar. Mungkin sumpit jadi benda pertama yang terlintas di benakmu. Tapi sebenarnya cara makan orang Jepang lebih bervariasi. Tak apa-apa kok kalau kamu minum sup miso langsung dari mangkok. Kalau mangkoknya lebih besar serta berisi kuah, mie, dan bahan lain, langsung seruput saja ramennya. Orang Jepang suka menyeruput kok. Ada tips seputar hidangan Jepang nih. Kalau kamu kesulitan menggunakan sumpit, terutama saat makan nasi, angkat mangkoknya ke dekat mulut. Tapi kalau wadahnya terlalu besar, lebih baik jangan mengangkatnya. Kalau masih kesulitan juga, minta sendok saja, kecuali kalau kamu makan di restoran tradisional yang mewah. Harga buah di Jepang lumayan mahal, karena sebagian diantaranya diimpor dari jauh. Petani lokal berusaha keras untuk menanam buah yang berkualitas baik. Karena itulah, harga buah persik bisa sampai 3.000 yen atau lebih dari 4 juta rupiah. Tapi, bagaimana dengan apel yang seharga 300.000 rupiah? Memang agak mahal sih, tapi kan dicuci pakai madu dan dipetik langsung pakai tangan agar buahnya tidak rusak. Apel ini juga termasuk jenis yang terbesar di dunia. Ada yang beratnya mencapai 900 gram. Orang Jepang bisa makan nasi setiap saat, baik saat sarapan, makan siang, maupun makan malam. Sama seperti kita kan, makan belum afdol kalau belum pakai nasi.
Makanan manis atau lebih tepatnya hidangan penutup mereka juga tidak benar-benar manis. Biasanya hidangan penutup tradisional Jepang terbuat dari kacang kastanya, teh matcha, atau tepung beras. Mereka juga bisa memasak beragam hidangan penutup seperti brownies, puding, dan kue coklat dari kacang khusus bernama azuki sebagai bahan utamanya. Menurut keyakinan orang Jepang, hidangan penutup yang tidak manis merepresentasikan kualitas yang baik. Makanan Jepang memang nyeleneh dengan paduan berbagai rasa pada bahan makanan biasa. Nah, kalau es krim bagaimana? Pilih saja rasanya, ada kentang, miso, wasabi, kecap, dan lain-lain. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, es krim rasa daging kuda mentah. Ih, bagi orang Jepang sendiri, rasa-rasa ini pun tak begitu lazim. Makanan nyeleneh lainnya, misalnya hotdog isi mie bukan sosis. Ada juga unagi cola atau semacam cola tambah belut. Belum cukup sampai di situ loh, tertarik dengan ramen bertabur choco chip? Rasanya pasti enak. Orang Jepang selalu melepas alas kakinya saat masuk rumah. Sandal mereka banyak sekali, termasuk sandal toilet. Jadi, jangan memasuki rumah mereka dengan bersepatu ya. Hal ini dianggap sangat tidak sopan. Di kebanyakan budaya, jabat tangan digunakan saat mereka memberi salam. Tapi orang Jepang melakukannya dengan membungkukkan badan. Semakin sering dan semakin rendah bungkukan seseorang, akan semakin besar rasa hormatnya. Tapi bungkukan yang terlalu rendah juga punya kelemahan loh, karena bisa dianggap menyinggung. Gestur ini bisa diterima di mana saja kok, di supermarket, tempat kerja, dan bahkan dengan sesama teman. Kadang kita sulit berkonsentrasi mengerjakan sesuatu saat sedang naik kereta. Suasananya terlalu berisik. Tapi di Jepang, konsentrasi penumpangnya tetap terjaga kok, meski di atas kereta. Jadi mereka tetap bisa bekerja. Mereka juga biasanya tidak mengangkat telepon saat di kereta. Meski begitu, orang Jepang tidak jadi pendiam setiap saat kok. Misalnya di bar, tempat yang sudah jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari orang Jepang. Di sana suasananya sangat berisik. Oke, bentuk semangka bulat kan? Di Jepang tidak begitu. Para petani Jepang punya teknik khusus untuk menanam semangka kotak, yaitu dengan menanamnya di wadah khusus. Tujuannya agar semangka lebih mudah ditata di dalam kulkas. Tersedia juga bentuk lain, misalnya segitiga dan bentuk hati. Tapi kelemahannya, harga buah seperti ini sangat mahal. Di kereta api Jepang, kamu bisa mengatur kursinya dengan sangat mudah. Tempat dudukmu bisa kamu ubah jadi kotak kalau kamu bepergian dalam rombongan. Kamu juga bisa mengaturnya agar menghadap ke depan. Kalau kamu kurang menyukai penumpang di sebelahmu, putar saja kursimu. Kamu akan sulit menjumpai petugas kebersihan di Jepang karena para siswa harus membersihkan sekolahnya sendiri. Mereka juga menyiapkan bekal makan siang loh. Selain membersihkan sekolah secara rutin, mereka kadang membersihkan lingkungan di luar sekolah. Orang Jepang terus berinovasi. Salah satu penemuan terbaru mereka yaitu es krim anti leleh. Surga dunia kan? Saat sedang berjalan santuy di bawah terik matahari yang suhunya mencapai 30 derajat Celcius, kamu bisa menikmati es krim tanpa khawatir bajumu akan kotor terkena noda es. Rahasianya terdapat pada polifenol yang diekstrak dari stroberi. Bahan ini bisa tetap menyatukan minyak dan air, sehingga esnya tetap beku. Di Jepang, ada banyak sekali mesin penjual otomatis. Tanpa masuk toko pun, kamu bisa beli apa saja. Mesin ini menjual berbagai produk makanan, roti kaleng, snack super pedas yang ditempeli peringatan di mesinnya, hingga mainan. Tapi, orang Jepang lebih memilih snack yang ada di dalam toko daripada beli di mesin ini. Dulu, wanita Jepang justru menghitamkan gigi mereka, bukan memutihkannya. Warna hitam legam memang jadi semacam standar kecantikan mereka. Untuk menghitamkan gigi, mereka menggunakan serbuk besi yang dilarutkan dalam cuka dan ditambah bubuk teh. Terakhir, kalau orang Jepang sedang mengobrol dagangannya kepada calon pembeli, apa mereka bilang, "Hei, sini-sini, Takashimura?" Tentu saja tidak.
Bumi pada awalnya kemungkinan berwarna ungu, bukan hijau. Menurut teori, mikroba purba menggunakan molekul selain klorofil untuk menyerap sinar matahari. Molekul ini mungkin memberi warna ungu pada organisme hidup. Para ilmuwan memprediksi kalau dulu planet kita punya 2 satelit. Salah satunya berupa objek kecil yang berdiameter maksimum 1207 km. Tapi, ia menabrak satelit lain yang sekarang menjadi satu-satunya satelit alami bumi. Baru-baru ini, ada juga objek yang mengorbit planet kita. Bulan mini sementara ini dinamai 2020 CD3 dan berdiameter maksimum sepanjang 1 meter. Batu luar angkasa ini tertarik masuk ke orbit bumi lebih dari setahun yang lalu. Menurut para astronom, bulan mini ini meninggalkan orbit bumi pada bulan Maret lalu. Antara 60-100 ton debu ruang angkasa menghujani permukaan bumi setiap hari. Kebanyakan partikel kosmik kecil ini dilepaskan oleh komet yang biasanya terbuat dari debu dan es. Saat matahari mengubah es menjadi uap, sisa debunya jatuh ke bumi. Dari ruang angkasa, bumi akan terlihat biru laut. Hampir 70% permukaannya diselimuti air dan kedalaman rata-ratanya 4.270 meter. Tapi, kalau kamu mengumpulkan semua airnya menjadi bola besar, diameternya cuma 1.400 km. Dan semuanya sudah termasuk air laut, samudra, sungai, danau, tudung es, air tanah, dan bahkan tetesan kecil di atmosfer. Nah, kalau seluruh udara di bumi ini dikumpulkan, yaitu sebanyak 5.140 triliun ton, ukuran bolanya akan sedikit lebih besar. Semakin menjauhi permukaan bumi, kepadatan atmosfer juga akan berkurang. Karena itulah, setengah udara bumi berada di ketinggian 5 km dari permukaannya. Setiap 200-300 ribu tahun, bumi membalikan kutub magnetiknya. Tapi prosesnya berlangsung lama, dari ratusan hingga ribuan tahun. Bumi kita diselubungi matahari. Atmosfer matahari membentang jauh melebihi permukaan kasat matanya. Meski berjarak sejauh 150 juta kilometer dari bintang itu, bumi masih dapat dijangkau atmosfernya. Aurora terjadi saat partikel bermuatan dari matahari tertangkap oleh medan magnet bumi, lalu bertabrakan menuju atmosfer atas di dekat kutub. Teluk Hudson di Kanada punya anomali gravitasi. Gravitasi di sana paling lemah di seluruh dunia. Berat badan kita akan lebih ringan saat kita berada di ekuator daripada di salah satu kutub planet ini. Volume planet Mars hanya sekitar 15% dari volume bumi dan masanya kurang dari 10% dari massa bumi. Tapi, keduanya punya massa daratan yang hampir sama. Alasannya karena sekitar 2/3 permukaan bumi tertutup oleh air. Samudra Pasifik mengandung lebih dari setengah air bebas. Sampai sekarang, Pasifik juga menjadi samudra terluas. Semua benua di dunia ini bisa masuk ke dalam cekungannya dengan mudah. Planet kita perlahan mengurangi kecepatan rotasinya. Prosesnya memang sangat pelan, sekitar 17 milidetik dalam 100 tahun. Akibatnya, hari-hari kita akan jadi lebih lama. Dan setelah 140 juta tahun, sehari di bumi akan berlangsung selama 25 jam. Lautan di planet Jupiter tidak terdiri dari air, tapi hidrogen metalik. Kedalamannya bisa mencapai 40.000 km. Wow, hampir sama dengan keliling bumi. 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Planet ini juga punya orbit yang sangat lonjong. Jaraknya dari matahari bervariasi dari 45 sampai 69 juta kilometer. Meski sedang berdiri, duduk, atau rebahan santuy, kita tetap bergerak dengan kecepatan lebih dari 1069 km per jam. Ya, segitulah kecepatan bumi berputar di ruang angkasa. Tapi kecepatan ini hanya berlaku di ekuator loh. Posisi atmosfer Pluto jauh lebih tinggi di atas permukaannya daripada atmosfer bumi. Lapisannya juga ada lebih dari 20 dan semuanya dingin sekaligus pekat. Gas metana merupakan produk samping dari proses biologis. Gas ini juga ada di atmosfer Mars. Fakta ini masih membuat para astronom bingung bukan kepalang. Per tahunnya, Mars menghasilkan lebih dari 270 ton metana. Mereka masih belum bisa menjelaskan asal-muasalnya. Benua Antartika yang ada di Kutub Selatan adalah benua terbesar kelima kita. Di dalamnya terdapat hampir sebanyak 70% air bersih dan 90% es dunia.
Antartika juga dianggap sebagai gurun. Area tengahnya cuma mendapat 5 cm curah hujan per tahun dalam bentuk salju tentunya. Permukaan Merkurius berkeriput, penyebabnya karena inti besi di planet ini dingin lalu menyusut. Keriput itu bisa setinggi 1,6 km dan membentang sejauh ratusan kilometer. Batu di planet kita banyak yang berasal dari Mars. Para ilmuwan menganalisis kandungan kimia dari meteorit yang ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan tempat lain. Ternyata, batu tersebut berasal dari planet merah. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui oleh astronom berada di antara planet Mars dan Jupiter. Di sini terdapat jutaan asteroid, tapi jaraknya saling berjauhan. Semisal kamu harus melalui area ini, kemungkinanmu tertabrak asteroid hampir nol. Keempat asteroid terbesar atau kadang disebut planet minor menempati setengah massa seluruh sabuk asteroid itu. Tapi, seluruh berat asteroid di sana hanya 4% dari berat bulan. Merkurius merupakan planet yang paling banyak memiliki kawah di sistem tata surya kita. Nama-namanya diambil dari nama musisi, seniman, dan penulis terkenal. Lembah bernama Fels Marineris 10 kali lebih besar dari Grand Canyon. Asal-muasalnya masih membingungkan para astronom. Lagi pula, Mars tidak dikenal karena lempeng tektonik aktifnya. Tekanan atmosfer di Venus 92 kali lebih kuat daripada di Bumi. Atmosfer Venus juga jauh lebih padat. Itulah sebabnya cuma meteorit besar yang bisa mencapai permukaannya. Meteorit yang lebih kecil akan melambat lalu hancur sebelum mendarat di situ. Planet kita punya medan magnet karena logam cair super panas yang mengalir di dalam inti luarnya. Terbentuklah arus listrik yang kemudian menghasilkan medan magnet. Selama 200 tahun terakhir, kutub utara magnetik bumi telah bergeser ke utara sejauh sekitar 966 km. Saat ini, gerakannya juga lebih cepat, sekitar 64 km per tahun. Sementara, beberapa dekade lalu masih 16 km per tahun. Gunung berapi kriovolcano di Pluto tidak memuntahkan lava, melainkan es. Saat meletus, gunung ini tidak memuntahkan batuan cair, tapi air, metana, dan amonia. Massa Jupiter 2 kali lebih besar dari massa semua planet lain di tata surya kita. Bumi menjadi planet terpadat di tata surya kita. Kepadatannya bervariasi tergantung bagiannya. Inti logam bumi jauh lebih padat dari kerak bumi. Bagian atas atmosfer Saturnus terdiri dari lapisan awan. Lapisan teratas terbuat dari es amonia. Di bawahnya ada awan es air. Di bawahnya lagi ada es belerang dan hidrogen dingin. Uranus berotasi miring. Posisinya sangat tidak biasa, kemungkinan disebabkan oleh tabrakan dahsyat di masa purba. Tapi sejauh ini masih teori sih. Wah iya, di tata surya kan cuma Uranus yang posisinya miring. Venus berotasi dengan arah berlawanan dengan matahari. Alasannya mungkin karena tabrakan dahsyat dengan asteroid atau objek luar angkasa lain. Iapetus, salah satu satelit Saturnus, memang unik karena punya 2 warna. Salah satu sisinya gelap kemerahan dan sisi lainnya terang. Para ilmuwan belum berhasil menyingkap misteri ini. Satelit Jupiter, Io, punya ratusan gunung berapi aktif di permukaannya. Gunung berapi di sini paling aktif di seluruh tata surya. Io tertutup oleh danau lava dan dataran yang berwujud batuan cair. Gumpalan asap belerang dimuntahkan sampai ketinggian 344 km. Cahaya memerlukan waktu lebih dari 4 jam untuk merambat dari matahari menuju Neptunus. Di antara semua planet di tata surya kita, Jupiter berotasi paling singkat. Satu harinya cuma 9 jam 55 menit. Karena rotasinya sangat cepat, bentuk Jupiter agak pipih. Oh, teleponmu berdering. Pasti ada yang penting. Ini kan sudah jam 11 malam. Namun, bukan gadget di rumahmu. Telingamu lah yang berdenging. Kamu juga bisa mendengar suara mendesis, siulan, mendengung, dan bahkan auman. Tapi semua suara ini berasal dari telingamu. Suara-suara yang disebut suara fantom ini bisa muncul di salah satu atau di kedua telinga, terus-menerus atau sesekali. Kehadirannya paling sering kita sadari di malam hari saat tidak ada yang mengalihkan perhatianmu.
Mendengar suara di dalam telinga disebut tinnitus. Fenomena ini cukup umum dan dialami oleh 15-20% manusia. Tinnitus berawal dari bagian dalam telinga yang berbentuk seperti siput yang disebut koklea. Telinga bagian tengah menangkap gelombang suara yang akan diterjemahkan sebagai impuls listrik di telinga bagian dalam. Lalu, saraf sensorik membawa impuls ini ke otak. Jika ada kesalahan di telinga bagian dalam, otak juga bisa salah mengartikan suara. Tinnitus terjadi saat ada perubahan di dalam saraf koklea. Hal ini bisa disebabkan oleh suara keras seperti gergaji mesin, jackhammer, musik yang keras, atau teriakan. Tinnitus bisa muncul setelah kamu mengalami cedera di kepala, leher, atau telinga, atau setelah kamu mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kamu juga bisa mendengar dengingan di telinga jika memiliki masalah tekanan darah. Di tempat lain, di dalam tubuh manusia yang menakjubkan, ada beberapa bakteri yang hidup di usus yang bisa menghasilkan listrik. Mengejutkan! Mereka mengeluarkan elektron yang menciptakan aliran listrik kecil. Mungkin ini seperti sistem cadangan bakteri sebagai cara mereka menghasilkan energi. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang punya dagu. Bahkan, kerabat terdekat kita secara genetik, gorila dan simpanse, tak memiliki tulang kecil yang memanjang maju dari rahang ini. Rahang bawah mereka miring ke bawah dan ke belakang dari gigi depan mereka. Para ilmuwan belum memecahkan misteri ini. Banyak pendapat berbeda tentang alasan dagu manusia berbentuk demikian. Menurut beberapa ahli, dagu berperan dalam mengunyah makanan. Pendapat lain berhubungan dengan kemampuan bicara. Bahkan ada yang berpikir bahwa dagu hanyalah tempat khusus untuk menumbuhkan janggut. Berkedip menjaga mata tetap bersih dan lembab. Tapi bukan itu saja, setiap kali kamu berkedip, kamu melakukan tidur mikro. Para peneliti dari Universitas Washington menemukan bahwa berkedip membuatmu lebih fokus dan mengisi sedikit energimu. Pernah melihat titik kecil berjalan dalam barisan meliuk-liuk, terutama saat kamu melihat langit cerah? Titik-titik ini hanya terlihat sesaat dan mungkin terlihat seperti cacing kecil. Itu adalah sel darah putih yang bergerak melewati kapiler di depan retina mata. Jaringan di belakang matamu ini cukup sensitif terhadap cahaya. Anehnya, sebagian besar orang tidak menyadari keberadaan titik-titik ini kecuali jika diminta memperhatikan. Kelenjar pineal di otak mengatur produksi melatonin, hormon yang mengatur pola tidurmu. Kelenjar ini seperti kacang pinus, dari sanalah namanya diambil. Otak manusia terdiri dari 73% air, sama halnya dengan jantungmu. Itu sebabnya, jika otakmu kehilangan 2% cairan, kamu mulai merasa lelah. Ini juga yang membuat ingatanmu memburuk, memperpendek fokusmu, dan memperburuk suasana hatimu. Omong-omong, otakmu memastikan kamu tidak minum terlalu sedikit atau terlalu banyak air. Setelah kamu menelan cairan, mulut dan tenggorokanmu mulai menembakkan sinyal ke otak dan menyuruhmu berhenti minum. Jika tidak, kamu akan terus minum selama 10-60 menit hingga cairan bisa memenuhi sel-sel tubuhmu. Matamu cukup melihat sesuatu selama 13 milidetik saja dan otakmu sudah bisa memproses gambar ini. Sebagai perbandingan, rata-rata satu kedipan berlangsung antara 100-400 milidetik. Meskipun bukan otot terkuat dalam tubuh, lidahmu tidak pernah lelah. Ini karena jaringan penyusunnya, lidah terbuat dari 8 otot yang saling terjalin. Tapi tak seperti otot lain di tubuhmu, otot pada lidah tidak terletak di sekitar tulang pendukung. Struktur lidah mirip dengan belalai gajah atau tentakel gurita. Tubuhmu memancarkan cahaya. Itu sebabnya mereka memanggilku Sani, Sani. Kamu terlihat terang pada pukul 4 sore dan kilaumu tidak begitu terpancar pada pukul 10 pagi. Untungnya, kilauan ini 1000 kali lebih lemah daripada yang bisa dilihat matamu. Keringat umumnya adalah campuran air dengan protein, gula, amonia, dan banyak zat lainnya. Keringat bahkan mengandung sedikit logam seperti tembaga, seng, nikel, besi, dan sebagainya. Dan keringat terasa asin karena kandungan natriumnya. Selain itu, semakin banyak garam yang kamu makan, semakin asin keringatmu. Tubuh mencoba menyingkirkan kelebihan garam dan cara tercepat adalah lewat keringat. Dalam tubuh orang dewasa, darah menyumbang 7-8% dari total berat badan manusia. Sekitar 55% kandungan darahmu adalah plasma cair. Sisanya terdiri dari sel darah merah dan putih, serta trombosit yang membentuk gumpalan dan mencegah perdarahan.
Kamu tidak bisa menelan dan bernapas secara bersamaan. Makanan yang kamu telan dan udara yang kamu hirup awalnya masuk ke bagian tenggorokan yang sama. Baru kemudian, sedikit lebih dalam, salurannya terbagi menjadi esofagus untuk makanan dan cairan dan trakea untuk udara. Saat kamu menelan, saluran pernapasan otomatis tertutup. Ini mencegah makanan masuk ke sana. Tapi terkadang, ini masih bisa saja terjadi, kan? Terkadang, otak menghasilkan lebih dari 48 pikiran hanya dalam 1 menit. Itu hampir sekitar 3.000 pikiran per jam dan 69.000 pikiran per hari. Kuku tangan tumbuh lebih cepat pada tangan yang dominan. Jika kamu lebih sering menggunakan tangan kanan, kamu harus lebih sering memotong kuku di tangan kananmu. Kuku tangan juga tumbuh lebih cepat saat musim panas dan siang hari. Kamu bisa mengingat hingga 10.000 wajah yang berbeda. Tentu saja, jumlahnya berbeda pada setiap orang, tapi jumlah rata-ratanya adalah 5.000. Bukan berarti kamu bisa ingat nama dari semua wajah ini, tapi lebih kepada mengenali bentuk dan ciri khasnya. Kamu mungkin mencoba berbohong, tapi hidungmu akan selalu membuatmu ketahuan. Saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan ujung mata bagian dalam meningkat. Fenomena ini disebut efek Pinocchio. Perempuan memiliki lebih banyak reseptor pengecap di permukaan lidah mereka daripada laki-laki. Itu adalah salah satu alasan 35% perempuan adalah super taster dan hanya 15% laki-laki yang bisa melakukannya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai indera perasa lebih kuat daripada orang lain. Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh yang tidak bisa pulih kembali dengan sendirinya. Tapi, email yang melapisinya adalah salah satu benda terkuat dalam tubuh manusia. Detak jantung terkadang seirama dengan musik yang kamu dengarkan. Jika mendengarkan musik dengan volume tinggi atau tempo yang cepat, seperti musik rock, jantungmu bisa berdetak lebih cepat. Dan beberapa musik klasik menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Fenomena ini memengaruhi semua orang, dari musikus profesional sampai yang amatir, serta penggemar musik. Ada 2-5 juta kelenjar keringat di tubuhmu. Keringat yang dihasilkan terdiri dari 2 jenis, keringat karena stres dan keringat biasa. Hei, jangan sampai stres ya. Keringat yang disebabkan oleh stres mengandung asam lemak dan protein. Dan keringat biasa umumnya terdiri dari air, garam, dan sedikit zat lainnya. Sebenarnya kamu bisa saja menggosok gigi terlalu keras sehingga merusak email gigi dan membuat gigi sensitif terhadap makanan dingin dan panas. Jika kamu berjalan ke arah yang sama selama 12 jam sehari, kamu butuh sekitar 800 hari untuk mengelilingi bumi. Dan jangan lupa sepatu bot karet untuk berjalan di lautan. Jika asam lambung menyentuh kulit, kemungkinan besar kulitmu akan berlubang. Itu karena kandungan asam kloridanya. Asam ini sangat kuat yang dengan mudah bisa melarutkan beberapa logam seperti magnesium atau seng. Asam klorida adalah komponen utama dari asam lambung yang dihasilkan perutmu. Asam ini melindungi sistem imun dan menyingkirkan virus serta bakteri di dalam makanan yang kamu makan. Asam ini juga membantu tubuh memecah, mencerna, dan menyerap semua jenis nutrien termasuk protein. Bibirmu terlihat merah karena ada konsentrasi besar dari kapiler darah mini di bawah kulit. Jari kelingkingmu sangat kuat. Tanpanya, tanganmu akan kehilangan kekuatan yang cukup besar. Telunjuk dan jari tengah bekerja sama dengan ibu jari untuk menggenggam dan mencubit. Sementara kelingking bersama jari manis memberi kekuatan pada cengkramanmu. Organ paling berlemak dalam tubuhmu adalah otak. Lemak menyumbang setidaknya 60% dari bobot kering otakmu. Inilah yang membawa otak pada rekor dunia Guinness. Otak juga mengandung sekitar 25% kolesterol tubuh yang penting untuk kesehatan otak. Sel kerangka tidak pernah berhenti beregenerasi. Itu sebabnya kamu mendapat kerangka baru setiap 10 tahun. Seiring bertambahnya usia, proses ini melambat dan waktu yang dibutuhkan untuk regenerasi menjadi lebih lama. Itulah salah satu alasan tulang menjadi semakin tipis. Lalu, ada jenis sel otak yang baru diketahui penting untuk mencari sesuatu secara visual. Sel-sel ini disebut sel target. Tanpa bantuannya, kamu tidak akan bisa menemukan kenalanmu di keramaian atau anjingmu di taman. Menariknya, sel target ini tidak peduli bentuk dan tampilan benda atau orang yang kamu cari. Mereka hanya memilah-milah apakah objek tersebut target pencarianmu atau bukan. Hei, bukan bermaksud pilih-pilih sih. Aku
punya sejumlah fakta nih yang pastinya akan bikin kamu melongo. Kapasitas perutmu ternyata mantul juga loh, karena bisa menampung sampai 2 liter air atau kurang lebih 1 botol soda berukuran besar. Kalau untuk makanan padat, jumlah maksimumnya agak sulit diperkirakan karena sebelum masuk ke perut, kamu perlu mencernanya dengan gigi. 1 ekor sapi utuh jelas nggak akan muat lah, tapi kalau 1 ayam utuh ukuran besar, mungkin muat. Coba tebak, posisi perutmu tuh sebetulnya di sebelah mana sih? Kalau kamu mengiranya ada di sekitar pusar, salah, bukan di situ. Tapi ada di atas sini, di balik sela-sela tulang rusuk. Ilmuwan meyakini usus buntu lama-lama juga akan hilang. Fungsi aslinya memang belum diketahui pasti, tapi sebagian peneliti mengklaim organ ini membantu nenek moyang kita mencerna kulit pohon. Sekarang ini, menu makanan sehari-hari kita sudah berubah, jadi usus buntu tidak diperlukan lagi. Bahkan bisa dihilangkan dari tubuh kita tanpa menimbulkan efek yang berarti. Bukan cuma usus buntu kok, gigi bungsu pun tidak punya fungsi penting lagi. Dulu gigi ini bisa menggantikan gigi geraham nenek moyang kita yang telah tanggal, tapi sekarang kita harus merogoh kocek yang lumayan dalam hanya untuk mencabutnya. Hampir sekujur tubuh kita tertutup oleh rambut, termasuk area pusar. Rambut ini berfungsi untuk menangkap serat kain. Nggak percaya? Ya udah, cek sendiri aja kalau gitu. Hati berperan penting dalam melindungi tubuh dari racun dan berbagai zat berbahaya lainnya. Organ ini juga sangat tahan banting dan bisa beregenerasi. Tubuhmu yang sebenarnya cuma terdiri atas 43% dari totalnya. Lebih dari 50% sel di dalam tubuh berupa organisme kecil yang banyak hidup di usus. Meski persentase selmu lebih kecil daripada sel mikroba, jumlah rata-ratanya kurang lebih 100 triliun. Jangan sedih lagi ya, teman-temanmu banyak tuh. Ada yang seru lagi nih, genmu sendiri tidak sampai setengah dari seluruh gen yang ada di tubuhmu. Kalau kamu menghitung semua gen dari mikroba di tubuhmu, jumlah totalnya sekitar 2-20 juta. Saat kamu tidur pun, sebagian dari tubuhmu tetap terjaga. Bahkan kadang, otak harus bekerja ekstra saat kamu terlelap. Organ super ini perlu memproses banyak informasi, sehingga juga perlu aktif dalam waktu lama. Hidung termasuk salah satu organ tubuh yang juga beristirahat saat kamu tidur. Bisa dibilang, indera penciumanmu ini non-aktif, bahkan kamu nggak akan terusik saat ada bau menyengat yang bersumber dari dalam kamar. Nah, rajin-rajin bersihkan kamarmu ya. Rupanya kita sering menganggap remeh indera penciuman kita ini, padahal tanpanya, makanan akan terasa hambar. Sekitar 80% rasa makanan bisa kita kecap karena peranan hidung yang bisa mengenali bau. Dengan menutup hidung saat makan, kamu hampir tak bisa mengecap rasanya. Tanpa indera penciuman, kemungkinan kamu akan bisa mengenali makanan melalui teksturnya. Jadi, bawang bombay dan apel segar kemungkinan akan terasa sama. Para ilmuwan pernah meyakini kita bisa membedakan sampai 10.000 bau, tapi anggapan ini keliru. Penelitian terbaru membuktikan manusia mampu membedakan lebih dari 1 triliun bau. Ingatan kita terhadap bau juga lebih tajam, bahkan bau juga bisa loh membangkitkan kenangan lama. Hidung tidak cuma membantumu bernafas dan menangkap bau, tapi juga menyaring udara sebelum dialirkan menuju tenggorokan dan paru-paru yang memang sensitif. Kalau kita menghirup udara kering, hidung akan melembabkan, mendinginkan, dan memanaskannya. Hidung juga membersihkan udara dari kotoran. Seiring bertambahnya usia, ukuran otakmu akan mengecil. Pada umur 75 tahun, otakmu jauh lebih kecil dibanding saat kamu berumur 30 dan penyusutannya dimulai pada umur 40. Kita semua mengalaminya kok, dan kekuatan otak sama sekali tidak akan terpengaruh. Otak kita cuma bisa menyimpan 7 bit data dalam memori jangka pendeknya. Udah, gak perlu membandingkan kapasitas otakmu dengan ponsel jadulmu 15 tahun lalu kok. Kamu sendiri masih kesulitan menghafal nomor ponsel kan? Cara kerja ingatan jangka pendek kita mirip seperti papan tulis. Kita bisa menulis sejumlah informasi, tapi lama-lama ruang yang tersisa akan habis juga. Untuk mengecek kapasitas memori kerjamu, coba deh lakukan tes ini. Minta temanmu untuk menulis dan membacakan daftar 10 kata. Kebanyakan orang paling banyak mengingat 7 kata dari daftar ini. Kamu sangat memerlukan RAM atau memori kerja untuk melakukan hampir semua aktivitas harianmu, termasuk saat ngobrol biasa, internetan, atau bermain-main bersama anak bulmu. Memori terkuat dan emosional kita biasanya palsu. Itu cuma memori pusat yang bikin kita yakin kalau kita sangat mengingatnya. Padahal sebagian besar detailnya cuma terbentuk di kepala.
Seiring bertambahnya usia, bukan cuma otak yang akan menyusut, tapi juga tubuhmu. Tulangmu jadi lebih rapuh dan tulang punggungmu juga mengecil. Tapi saat kamu tidur, tulangmu jadi agak rileks. Makanya saat bangun di pagi hari, kamu akan lebih tinggi daripada saat malam hari. Di antara semua mamalia, cuma manusia yang bisa berjalan dengan 2 kaki sepanjang hidupnya. Kanguru dan gorila pun tidak benar-benar berjalan dengan 2 kaki. Kanguru pakai alat bantu ekor sebagai kaki ketiganya, sedangkan gorila pakai lengan panjangnya untuk menjaga keseimbangan. Tulangmu juga berperan dalam metabolisme, sebagian besarnya terdiri dari kalsium. Jadi, saat darahmu kekurangan unsur ini, tulang akan mulai mengeluarkannya ke aliran darah hingga tubuhmu kembali seimbang. Reaksi sebaliknya juga berlaku saat darah kebanyakan kalsium, tulang akan menyimpannya sebagai unsur cadangan. Kamu tahu nggak nama tulang yang hobinya ngelawak? Itu loh yang ada di lengan atasmu, humerus. Ternyata beda ya. Yang ini serius, tulang yang nggak pernah tumbuh ada di telinga. Sekumpulan tulang kecil ini telah beradaptasi untuk mengirimkan getaran suara sehingga kita bisa mendengar. Dokter menyebutnya sebagai tulang osikel. Salah satu tulang pendengaran ini bernama sanggurdi, ukurannya paling kecil di seluruh tubuh, malahan cuma sebesar 1 butir beras. Tinggi badan, bentuk tubuh, dan warna kulit kita sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal nenek moyang kita, tapi kita bisa beradaptasi dengan kondisi baru selama seumur hidup. Misalnya saja, kalau kamu pindah dari dataran rendah ke pegunungan, sel darah merahmu akan bertambah untuk mengimbangi kurangnya oksigen. Nah, kalau kamu pindah dari tempat yang beriklim dingin menuju tempat yang lebih panas, kulitmu akan menjadi lebih gelap untuk beradaptasi. Rentang hidup kita diprogram di dalam sel. Sel terus beregenerasi dan membelah diri. Meski begitu, sel punya pengatur waktu internal yang akhirnya juga akan berhenti. Sejumlah sel juga akan menghentikan aktivitas reproduksinya lebih cepat dari sel lain. Rata-rata, sel berhenti membelah diri saat kita berumur 100 tahun. Dengan kata lain, kalau pengatur waktu pada sel ini dinonaktifkan, kemungkinan kita akan bisa hidup selamanya. Udah, jangan terlalu sinis dengan lemak di tubuhmu lah. Peranannya juga penting loh. Bisa sebagai bahan insulasi, cadangan energi, dan peredam kejut. Tubuhmu mengirimkan paling banyak lemak ke area pinggang karena disitulah letak organ dalammu. Kalau kamu mengalami hal-hal yang kurang diinginkan, lapisan lemak ini bisa melindungi organ vitalmu dari kerusakan fatal. Oke, kembali lagi ke kepala. Tengkorakmu tidak cuma terdiri dari 1 tulang, tapi ada 28 dan banyak diantaranya saling menyatu untuk melindungi otak. Mandibula atau rahang bawah adalah satu-satunya tulang tengkorak yang tidak melekat ke tulang lain di sekitarnya. Tulang ini melekat ke jaringan ikat dan otot, dan inilah yang membuatnya mudah digerakkan ke segala arah. Oh ya, dengan mandibula, kamu juga bisa loh melakukan mastikasi. Istilah kerennya sih, mengunyah. Otot terkuat di tubuhmu tidak ada di bagian lengan atau kaki, justru ada di kepala. Masseter adalah otot utama yang bertugas untuk mengunyah. Otot ini harus menjadi yang terkuat agar kamu bisa makan dengan normal. Coba tebak deh, otot apa yang bisa menggerakkan telinga? Temporalis dong, letaknya ada di atas pelipis. Otot ini juga membantumu mengunyah makanan. Kita juga punya 2 otot super cepat yang mengontrol gerakan menutup kelopak mata. Gerakannya bahkan paling ngebut, mata kita sangat rapuh dan butuh perlindungan, jadi refleks yang melindunginya harus secepat kilat. Otot ini bisa menutup kelopak mata dalam waktu kurang dari 1/10 detik. Mereka yang jempol tangannya bersendi ganda bisa menekuknya ke belakang. Memang kelihatannya agak nyeremin ya, dan cuma segelintir orang yang punya fitur ini. Bagi kebanyakan orang, menekuknya begini akan terasa ngilu, tapi mereka yang punya keunikan ini sama sekali nggak merasa kesakitan. Kita cuma mengenali warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lain hanyalah kombinasi dari ketiganya. Jumlah kombinasi warna yang bisa kita lihat tidak akan bisa dihitung karena setiap orang punya penglihatan yang berbeda-beda. Tapi rata-ratanya sekitar 1 juta kombinasi. Tatap mata saya. Jangan deh, ntar kepincut lagi. Selfie sudah mengambil alih dunia media sosial. Perusahaan ponsel pun harus beradaptasi dengan cara orang memegang ponsel dan menggunakan kamera. Rupanya, sebagian besar orang memiringkan kepala sedikit ke kanan saat bersuah foto. Kamera yang terletak di sudut kiri memastikan angle kamera akan sejajar dengan orang yang bersuah foto sambil memiringkan kepala. Jenius! Ini memberikan tampilan lebih alami dan foto kelihatan lebih bagus. Kamu pun senang. Kamera di belakang kebanyakan ponsel juga ada di sisi kiri. Maaf ya orang-orang kidal,
Ini dirancang untuk orang yang menggunakan tangan kanan. Gunung Everest memang terkenal tinggi, tapi Mauna Kea di Hawaii secara teknis adalah gunung yang tertinggi di dunia. Tingginya lebih dari 10 km dari dasar sampai puncaknya. Satu-satunya yang membuat Mauna Kea tidak mendapat gelar gunung tertinggi adalah karena sebagian besar gunung ini ada di bawah air. Australia lebih lebar dari bulan. Diameter bulan lebih dari 3.400 km, sementara diameter Australia dari ujung ke ujungnya hampir 4.000 km. Memang sih Australia lebih lebar, tapi bulan menang dengan area daratannya. Lebih dari 38 juta kilometer persegi. Wah, luas sekali ya. Belum lagi lubang-lubang yang mirip keju itu. Antidaidophobia adalah rasa takut jika suatu saat di suatu tempat di dunia seekor bebek atau angsa mungkin mengawasimu. Orang ini tidak takut kalau bebek atau angsa itu akan terlalu dekat dengannya atau bahkan menyentuhnya. Dia hanya tidak suka perasaan diawasi. Hal ini pertama kali digambarkan dalam komik yang menunjukkan bahwa seseorang bisa takut pada apapun. Apa saja bisa menjadi fobia. Bebek yang mengawasi tindakanku tentu bisa bikin aku gugup. Aku mungkin bakal teriak. Gagak cukup pandai mengenali wajah orang dan bahkan terbukti bisa mengingat orang untuk waktu yang lama. Ini bisa menjadi hal baik atau buruk tergantung dari seberapa baik kamu kepada mereka. Hati-hati kalau kamu berpapasan dengan gagak yang dendam sama kamu ya. Ya, mungkin tidak mudah mengenali gagak mana yang jahat atau baik, jadi main aman aja lah ya dan lambaikan tangan ke mereka. Di kota Yoro, Amerika Tengah, penduduknya punya acara tahunan yang disebut Hujan Ikan. Lagi pula para warga tidak punya pilihan lain. Setiap tahun pada bulan Mei atau Juni, hujan deras mengguyur kota, meninggalkan sekelompok ikan terkapar di jalanan. Fenomena ini diyakini disebabkan oleh puting beliung atau tornado air yang menjatuhkan ikan jauh dari habitatnya. Kiriman seafood gratis ya? Mau banget lah! Foton, bagian paling dasar cahaya, butuh ribuan atau mungkin jutaan tahun untuk berjalan dari inti matahari sampai ke permukaannya. Tapi hanya perlu 8 menit 20 detik rata-rata untuk mencapai matamu begitu menyentuh permukaannya. Artinya, cahaya matahari yang kita lihat sangat tua, lebih tua dari umat manusia sendiri. Hanya ada 4 kata dalam bahasa Inggris yang berakhir dose: tremendous, horrendous, stupendous, dan hazardous. Wow, aku baru tahu cuma ada 4. Sehelai spaghetti yang ada di garpumu punya nama loh. Namanya adalah spaghetto. Dalam bahasa Italia, akhiran i pada sebuah kata berarti jamak. Sementara o berarti tunggal. Ini berlaku untuk semua jenis, seperti gnocco alih-alih gnocchi, fettuccino alih-alih fettuccini, dan raviolo untuk satu paket kenikmatan. Tidak perlu cemas kalau kamu nggak sengaja makan stiker buah di apel, persik, atau pir. Nggak apa-apa kalau termakan, tapi stiker itu nggak sepenuhnya bisa dicerna. Stiker akan keluar dari tubuhmu seperti benda lainnya. Lem yang ada di stiker itu diatur oleh Badan Pengawas Makanan, tapi tetap disarankan untuk mencuci buah dan melepas stiker sebelum memakannya. Lumba-lumba bukan cuma punya nama untuk satu sama lain, tapi mereka memanggil teman-teman mereka secara spesifik. Aku jadi penasaran, lumba-lumba menamai kita apa ya kalau kita masuk ke air? Lihat Dan, kera tanpa bulu itu masuk ke air lagi. Hihi. Kue coklat Jerman adalah salah satu kue paling lezat. Itu kue favoritku. Tapi namanya nggak ada hubungannya dengan negara Jerman sama sekali. Namanya diambil dari pembuat kue asal Amerika Samuel Jerman yang membuat kue lezat ini pada tahun 1852. Menara Eiffel bisa lebih tinggi 15 cm pada musim panas karena pemuaian. Saat besi memanas pada hari-hari yang sangat terik, partikel besi memuai sehingga memakan lebih banyak ruang. Ada 2 planet di tata surya kita yang berputar berlawanan dengan planet lain. Venus dan Uranus berputar terbalik. Venus juga memiliki hari terpanjang dari planet apapun. Planet ini menyelesaikan rotasi setiap 243 hari bumi. Bayi Puffin punya nama menggemaskan, Puffling. Untuk memberi makan anaknya, orang tua Puffin bisa membawa 10 ikan sekaligus di paruhnya. Saat tidur, kamu tidak bisa mencium apa-apa, bahkan bau yang benar-benar busuk sekalipun. Indra perasa dan penciuman kita berkurang 20-50% saat terbang. Makanya makanan pesawat berasa hambar atau terlalu asin. Maskapai penerbangan jadi bisa pakai alasan itu ya. Coba perhatikan iklan arloji manapun.
Waktu yang ditampilkan pastilah jam 10:10. Hal ini punya dampak positif. Jarumnya akan tampak seperti senyuman dan biasanya nama merek arloji itu ada tepat di bawah angka 12. Stewardesses adalah kata terpanjang yang bisa diketik hanya dengan sisi kiri keyboard. Artinya adalah pramugari. Kata itu sendiri sudah jarang digunakan. Kebanyakan orang menyebutnya awak kabin. Orang yang nyapa pakai "Hey kamu" biasanya diajak keluar dari pesawat di tengah penerbangan. Kata bahasa Inggris terpanjang punya 189.819 huruf. Itu adalah nama lengkap protein besar yang dijuluki titin. Buat nyebut nama lengkapnya ini butuh waktu lebih dari 3 jam. Jadi ambillah camilan dan duduk yang nyaman ya, karena kita bakal lama di sini. Hehe, nggak akan kusebutin. Eunoia adalah kata paling pendek dalam bahasa Inggris yang berisi kelima huruf vokal. Eunoia artinya pemikiran indah atau pemikiran bagus. Kata ini sudah jarang digunakan di bidang kedokteran. Dan kalau kamu punya lebih, mungkin kamu mengidap paranoia? Hehe, enggak sih. Ternyata bola kaca bisa memantul lebih tinggi daripada bola karet. Saat bola karet menyentuh permukaan, bentuknya berubah sebelum kembali ke bentuk aslinya lagi dan banyak energi hilang dalam proses ini. Bola kaca tidak mampat sama sekali, sehingga menyimpan banyak energi untuk memantul. Fakta seru, kanguru tidak bisa berjalan mundur. Kaki panjang dan ekor beratnya membuat mereka mustahil berjalan, ke depan ataupun ke belakang. Mereka bisa bergerak ke samping dengan lincah, tapi melompat ke belakang mustahil dilakukan karena ekor yang besar dan berotot itu maju terus pantang mundur. Makhluk paling kesepian di bumi adalah paus yang sudah lama mencari pasangan. Para peneliti mengenali suara panggilan tinggi paus itu beberapa dekade lalu dan diyakini dia tidak pernah mendapat respons. Paus tak dikenal itu dikatakan kesepian karena dia berkomunikasi pada frekuensi yang tidak digunakan oleh paus lain di Samudra Pasifik. Sedihnya. Sementara itu, lyrebird bisa meniru suara apapun yang dia dengar, termasuk gergaji mesin. Spesies Australia ini tak hanya meniru burung lain, tapi juga hewan lain, seperti koala dan anjing. Dalam kurungan, mereka juga meniru suara palsu, seperti alarm mobil, truk, dan gergaji mesin. Belahan bumi utara menampung sekitar 90% populasi dunia. Pantes aja jalanan padat di sini. Cougar punya lebih banyak sebutan daripada hewan lain. Ada 80 nama lebih loh. Puma, singa gunung, panther, dan catamount adalah hewan yang sama. Tapi jangan samakan dengan bobcat, lynx, jaguar, atau macan tutul ya. Mereka nggak suka disama-samain. Sebagian besar orang tidak bisa menjilat siku sendiri. Panjang lengan ditambah kelenturan sendi membuatnya mustahil bagi banyak orang. Siku berada jauh di bawah lengan sehingga kamu tidak bisa menggapainya. Coba deh, aku tunggu. Oke, waktu habis. Gurita dan cumi-cumi punya paruh seperti burung. Paruh itu terbuat dari bahan yang sama seperti kuku kita, keratin. Mereka juga bisa masuk ke semua tempat kalau paruh mereka muat. Ini menjadikan mereka ahli melarikan diri. Houdini aja mah kalah. Oh iya, ada lebih dari 31 juta detik dalam setahun. Baru-baru ini bunglon mungil ini ditemukan di Madagaskar. Dengan panjang kurang dari 2,54 cm, tubuhnya seukuran biji dan muat di ujung jari. Julukannya adalah kadal nano dan dia menunjukkan betapa banyak makhluk kecil yang mungkin sembunyi, tak diketahui, dan jauh dari mata para ilmuwan dan peneliti. Dalam bahasa Inggris, 11 plus 2 sama dengan 13, jelas. Begitu juga 12 plus 1. Kedua frasa ini punya 13 huruf dan bisa membentuk frasa yang sama loh. Frasa-frasa ini sebenarnya anagram. Wow, ada anagram, homonim, antidiphobia. Bikin mulutku penuh nih. Tapi kue coklat Jerman masih lebih enak. Hei, aku istirahat dulu ya. Gigi tupai tidak pernah berhenti tumbuh, tapi giginya terkikis karena menggerogoti kacang dan makanan keras lain. Gigi depan hewan pengerat ini sebenarnya berwarna jingga karena dilapisi email keras khusus. Tapi untungnya kamu nggak perlu berurusan dengan itu ya. Beberapa spesies burung nggak masalah makan cabai, karena mereka nggak bisa merasakan pedas. Cabai terasa membakar mulut karena mengandung zat kimia khusus, capsaicin. Tapi burung tidak punya pengecap yang dibutuhkan untuk merasakan efek itu.
Jula badak terbuat dari rambut atau setidaknya dari protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku kita. Protein ini disebut keratin. Jula seperti itu agak unik karena pada hewan lain inti tanduknya seperti tulang. Burung pelatuk bisa mematuk kayu 20 kali per detik. Mata kita akan sulit melihat patukannya. Berapa banyak kayu yang bisa dipatuk burung pelatuk? Jika burung pelatuk bisa mematuk kayu, jumlah patukannya seringkali mencapai 8.000 sampai 12.000 kali sehari. Bintang laut punya mata, yakni di ujung tiap-tiap lengannya. Mata ini berupa sekelompok sel yang sensitif terhadap cahaya. Katak tidak perlu minum air. Sebagai gantinya, mereka punya area yang dikenal sebagai tempat minum. Letaknya di perut dan paha mereka. Katak menggunakannya untuk menyerap air langsung ke kulit. Pastinya itu bisa menghemat waktu ya. Kebanyakan spesies ulat memiliki sekitar 4.000 otot di tubuh mereka. Dan hampir 250 otot ada di kepala. Cacing pohon Natal jauh lebih cantik dari yang kamu bayangkan. Tapi meskipun pinus ini terlihat keren, 2/3 tubuh cacing ini tersembunyi dalam pembuluh kalsium karbonat. Terus kenapa? Ya gitu aja sih. Tanduk narwhal yang terkenal itu sebenarnya adalah gigi yang keluar. Unicorn laut ini hanya memiliki 2 gigi dan pada pejantannya, salah satu giginya tumbuh melewati bibir atas mereka. Tidak seperti gigimu, gigi mereka keras di dalam dan sensitif serta lembut di luar. Anteater tidak punya gigi, tapi itu nggak masalah. Hewan ini punya lidah super panjang. Lidah ini membantu mereka melahap lebih dari 35.000 rayap dan semut setiap hari. Nggak perlu repot-repot nyendok. Kutu bisa melompat lebih dari 200 kali panjang tubuh mereka, dan kalau manusia punya kemampuan seperti itu, kita bisa melompat setinggi gedung Empire State. Wuhuu! Telur katak pohon mata merah bisa menetas lebih cepat kalau mereka merasa lingkungan mereka tidak aman. Hewan-hewan kecil dengan metabolisme cepat melihat dalam gerakan lambat. Ini membantu mereka kabur dari makhluk lebih besar. Sidik jari koala sangat mirip dengan manusia. Kadang, sidik jari hewan ini bisa tertukar di TKP. Mungkin di Australia aja yang begitu. Keringat kuda Nil berwarna merah muda, dan itu sebenarnya nggak bisa dibilang keringat. Itu adalah cairan berminyak berwarna kemerahan. Fungsinya bukan untuk mendinginkan tubuh, tapi untuk melembabkan kulit dan melindunginya. Cairan ini juga berfungsi sebagai antibiotik. Jadi kalau kamu terbakar matahari atau tersayat, coba deh minta izin ke kuda Nil buat minta cairan ini. Kulit beruang kutub berwarna hitam dan bulunya berongga serta hampir transparan. Bulu hewan ini bahkan tumbuh di bawah telapak kaki mereka. Ini memberi mereka cengkraman lebih baik di es dan melindungi mereka dari dingin. Sebagian spesies tarantula, yakni jenis laba-laba terbesar di dunia, bisa hidup tanpa makanan selama lebih dari 2 tahun. Keren, tapi tetap aja menyeramkan. Platypus menutup mata saat berciuman. Maksudku waktu berenang, mereka punya lipatan kulit khusus yang menutup telinga dan mata mereka. Lipatan itu menghalangi air masuk. Lubang hidung hewan ini juga memiliki penutup kedap air. Emu tidak bisa berjalan mundur, tapi para ilmuwan tidak tahu alasannya. Burung yang tidak bisa terbang ini adalah satu-satunya yang memiliki otot betis. Emu bisa berlari sangat cepat, mereka juga bisa bepergian jauh, tapi mereka tidak bisa mundur. Buaya tidak bisa menggerakkan lidah mereka karena menempel di langit-langit mulut. Hal itu menjaga tenggorokan mereka tetap menutup dan melindungi saluran udara hewan ini. Ular air, lumba-lumba, paus, aligator, buaya, dan juga penyu bisa tenggelam. Mereka akan tenggelam kalau terlalu lama berada di bawah air. Hewan-hewan ini tidak bisa bernapas di dalam air, mereka hanya bisa menahan napas. Hanya satu spesies burung yang bisa terbang mundur, itu adalah burung kolibri. Hei, coba deh kenalan sama emu. Burung mungil ini juga bisa mengepakkan sayap sampai 80 kali per detik. Terlepas dari rupa celurut gajah, hewan kecil ini lebih berkerabat dekat dengan gajah daripada celurut. Mungkin itu sebabnya mereka punya hidung mirip belalai sebagai ciri khas mereka. Celurut gajah menggunakannya untuk memangsa serangga. Lihai sekali! Kucing dan kerabatnya tidak bisa merasakan manis. Mereka tidak punya pengecap untuk merasakan manis. Sayang banget ya. Flamingo hanya bisa makan dengan kepala terbalik. Itu sebabnya paruh bawah mereka besar dan paruh atasnya lentur. Susunan seperti itu cocok untuk makanan terbalik. Tapi itu kebalikan dari yang dimiliki burung lain. Nggak gampang ya jadi flamingo. Kulit harimau juga belang-belang kayak bulunya loh. Ya udah, gitu aja. Saat burung tukan tidur, mereka meringkuk menjadi bola yang padat dan cantik.
Burung ini menekuk kepala mereka sampai ekor mereka menutupi kepala dan paruhnya berada di punggung. Jadi, ya emang mirip bola. Burung unta memiliki mata paling besar di dunia hewan dan mata mereka lebih besar daripada otaknya. Ukuran masing-masing matanya sebesar bola biliar. Semua ikan badut terlahir jantan, tapi dalam beberapa keadaan mereka bisa berubah menjadi betina. Perubahan ini tidak bisa diputar balik. Gak kayak kebanyakan ikan, saat kuda laut sudah kawin, mereka akan tetap setia dengan pasangannya seumur hidup. Lebih romantisnya lagi, waktu pasangan ini bepergian, mereka bergerak berdampingan dan seringkali ekor mereka berpegangan. Biasanya pejantannya yang membawa barang bawaan. Rayap tidak pernah tidur, mereka tidak perlu mengisi tenaga. Tapi mereka bisa makan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Yap, makan rumahmu. Kungkang butuh waktu sampai 2 minggu untuk mencerna makanan. Iya, pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru, nggak ada acara kok. Sidik hidung anjing bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Itu sama seperti sidik jari manusia dan masing-masing anjing punya sidik hidung berbeda. Burung hantu tidak punya bola mata, sebagai gantinya mereka punya tabung mata yang tidak bisa bergerak di rongga matanya. Penguin tidak punya telinga luar, tapi pendengaran mereka tajam, terutama saat mereka mengawasi beruang kutub. Shh, jangan beritahu beruang ya. Ubur-ubur terdiri dari 98% air. Itu sebabnya saat mereka tersapu ke pantai, tubuh mereka bisa menguap setelah beberapa jam. Jika terjadi kemacetan di bawah air, aligator akan selalu memberi jalan kepada lembu laut. Wow, sopan sekali ya. Gigitan beruang grizzly kuat banget loh, sampai bisa menghancurkan bola bowling. Jadi mending kita ngalah aja deh. Panda raksasa nggak pernah pilih-pilih tempat buat tidur. Mereka biasanya tidur di mana saja, seringnya di dasar hutan. Anak panda raksasa yang baru lahir, ukurannya kecil sekali. Bobotnya cuma seberat secangkir kopi kecil dan ukurannya lebih kecil dari tikus. Red handfish bisa berjalan di dasar laut dengan bantuan tangannya. Tapi tentu saja itu bukan tangan, melainkan sirip yang berevolusi. Serius? Kucing biasanya nggak ngeong ke sesamanya loh. Sebuah penelitian menunjukkan kucing menggunakan cara komunikasi ini untuk menarik perhatian kita, manusia. Dan dia berhasil. Kungkang tidak bisa menggigil, bukan karena mereka sibuk mencerna makanan selama 2 minggu ya. Bulu mereka terkadang tertutup alga, dan saat kepanasan atau kedinginan, metabolisme mereka berhenti. Pada masa-masa sulit, ubur-ubur abadi berubah menjadi muda kembali. Begitu mereka mencapai tahap saat hanya berupa segumpal jaringan, hewan ini mulai tumbuh lagi. Dan proses ini rupanya bisa berulang terus-menerus. Kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup adalah ayam dan burung unta. Jangan menoleh. Belut morai memiliki satu rahang lagi yang bisa memanjang dari tenggorokannya. Pertama, rahang utama melahap hewan laut yang kurang beruntung. Lalu, rahang kedua melahap makanan berikutnya dengan gigi tajam yang mengarah ke belakang. Setelah itu, hewan yang tertangkap ditarik ke tenggorokan belut ini. Aku jadi nggak nafsu makan. Beberapa spesies siput memiliki cangkang berbulu, dan berkat bulu ini, siput bisa menempel lebih erat pada permukaan basah. Saat paus bungkuk berburu, mereka sering berkelompok dan memakai taktik jaring gelembung untuk menangkap mangsa. Gelembung itu memerangkap kawanan ikan. Macan tutul salju tidak bisa mengaum seperti kucing besar lain. Ini ada hubungannya dengan pita suara mereka yang tidak berkembang. Tapi hewan ini bisa mengeong, menggeram, mendesis, dan bahkan mendengkur. Agar tidak terpisah dari kelompok mereka saat tidur, berang-berang laut berpegangan tangan, mereka juga bisa mengaitkan diri ke rumput laut raksasa untuk alasan yang sama. Hei, canggih juga! Singa sering disebut Raja Padang Rumput. Bukannya Raja Hutan ya? Namun, 90% pemburuan dalam kelompok dilakukan oleh betinanya. Pejantan bertugas melindungi wilayah dan anggota kelompok. Dan kadang bikin salad kentang lezat yang disebut Hakuna Matata. Kucing terkenal dengan kemampuan luar biasanya untuk menggerakkan telinga, karena kucing punya 32 otot di masing-masing telinga luar. Beberapa spesies hiu bisa bersinar dalam gelap, sayangnya cuma hiu saja yang bisa melihat cahaya kehijauan ini. Manusia memiliki hingga 8.000 kuncup pengecap, tapi anjing hanya memiliki 1.500 pengecap. Burung jay biru bisa meniru burung lain, favoritnya adalah suara elang. Burung jay biru menggunakannya untuk mengusir burung lain dari wilayahnya.
Kukang memang menggemaskan ya, tapi juga berbahaya loh. Mereka satu-satunya primata yang berbisa. Kukang memiliki kelenjar dalam lengkungan bagian dalam mereka, dan kelenjar itu mengeluarkan racun yang bisa berakibat buruk pada manusia. Hartebeest punya taktik menghindar yang luar biasa. Untuk kabur dari hewan lain, mereka bergerak dalam pola zigzag. Lumba-lumba hidung botol punya nama untuk satu sama lain, nama itu berupa siulan khusus. Hey Bobby, hey Charlie, hey Dolly, hey semuanya, makasih buat ikan-ikannya ya. Jerapah memiliki lidah panjang dan berwarna hitam. Serius, menurut para ilmuwan, warna ini bisa melindungi lidahnya dari sengatan matahari. Oke, sekian dulu ya, sampai jumpa. Laut menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi. Kedalaman rata-ratanya mencapai 8 kali tinggi gedung Empire State dan isinya belum terjamah sampai 5%. Danau dan sungai juga bisa dijumpai di dasar laut loh. Airnya lebih pekat dari area sekitarnya sehingga kelihatan banget bedanya. Koral yang berada di perairan dangkal bisa terpapar sinar matahari, kemudian menghancurkan alga yang menempel di sekitarnya. Nah, agar kelangsungan hidup alga tetap terjaga, koral akan menghasilkan protein untuk melindunginya dari sengatan matahari. Cie, baik hati dan tidak sombong. Sebagian besar lautan memang belum terjamah, tapi yang jelas airnya mengandung sekitar 20 juta ton emas. Jumlah segitu terbilang sedikit sih, jadi kurang menguntungkan juga kalau mau kita tambang. Tapi kalau semua emas itu kita bagi rata, seluruh populasi di bumi akan mendapat sekitar 4,1 kilogram. Emas ya, bukan sebongkah upil. Wah, ternyata hiu juga punya tempat kongko loh. Pada tahun 2002, para peneliti telah menemukan kawasan di Samudra Pasifik yang diberi nama White Shark Cafe. Saat musim dingin, banyak hiu putih besar akan berdatangan ke tempat ini. Mungkin sambil gibah dan ngolok-ngolok manusia yang ketakutan setengah mati tiap kali melihatnya. Kemudian saat cuacanya mulai hangat, kawanan hiu ini akan kembali ke dekat pesisir untuk menakut-nakuti kita. Kalau kamu berencana datang ke kafe ini, boleh juga tuh nyobain menu andalannya, kopi susu hiu. Bagian terluas dari Samudra Pasifik membentang dari Indonesia sampai Kolombia sejauh 19.791 km atau lebih dari 5 kali diameter bulan. Lautan memang dingin, terutama bagian terdalamnya, dan suhunya cuma sampai 4,4 derajat Celcius. Tapi nggak selalu begitu kok. Buktinya, suhu air yang keluar dari ventilasi hidrotermal di dasar laut bisa mencapai 399 derajat Celcius. Otak manusia memang paling unik ya, karena bisa mengecil. Saat kita menua, ukuran otak akan terus menyusut. Hal ini bisa dipicu oleh kesepian dan kebiasaan mengucilkan diri. Padahal, hewan seperti monyet dan simpanse nggak mengalami masalah ini loh. Mungkin karena kita keseringan nonton sinetron? Nggak tahu juga sih. Meski nggak mempengaruhi penglihatan kita, gendang telinga kita akan bergetar saat kita menggerakkan mata. Sepanjang usia rata-rata manusia, jantung kita berdetak sebanyak lebih dari 2,5 miliar kali. Percaya aja lah, aku kan udah ngitung sendiri pakai sempoa. Hidung kita bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau, dan bibir kita 100 kali lebih peka dari ujung jemari kita. 2 anggota badan yang terus-menerus tumbuh, yaitu hidung dan telinga. Kecoa termasuk serangga yang tahan banting karena bisa bertahan hidup di lingkungan yang berat. Bahkan, hewan ini telah ada sejak dinosaurus mendominasi bumi. Ratu rayap justru lebih ampuh lagi karena masa hidupnya bisa sampai 50 tahun. Umur terlama di seantero kelas insekta. Padahal, rayap biasa cuma hidup selama 1-2 tahun. Bahan yang tersimpan di punuk unta bukanlah air, tapi lemak. Air tersimpan di dalam aliran darah. Lebah bisa terbang sampai ketinggian 8.991 meter. Bahkan lebih tinggi dari puncak Everest, gunung tertinggi di dunia. Ternyata kungkang lebih jago menahan nafas dari lumba-lumba loh. Dengan memperlambat detak jantungnya, ia bisa menahan nafas sampai selama 40 menit. Sedangkan lumba-lumba perlu muncul ke permukaan laut tiap 10 menit untuk mengambil nafas. Para ilmuwan memperkirakan gunung berapi di bulan pernah aktif sekitar 100 juta tahun yang lalu saat dinosaurus masih mendominasi permukaan bumi. Kamu pernah lihat semangka mini seukuran anggur belum? Namanya cucamelon atau disebut juga sebagai melon tikus. Sebetulnya sih bentuknya mirip semangka, tapi rasanya ada asam-asamnya juga, mirip jeruk. Selain melon tikus, ada juga tikus kanguru. Hewan ini nggak perlu minum air karena hidupnya di gurun pasir Nevada yang kering.
Untuk beradaptasi dengan tempat hidupnya, ia cuma mengasup air yang terkandung di biji-bijian sebagai makanannya. Biaya parkir di tempat tinggalmu kemahalan ya? Lebih mahal dari Hong Kong? Jangan salah, biaya parkir di sana memang mahal banget. Untuk parkir di area seluas 12,54 meter persegi di depan gedung The Center saja, pemilik mobil harus membayar 14,2 miliar rupiah. Hah? Mending naik kendaraan umum aja lah. Masih yang mahal-mahal nih. Kamu mau icip hotdog termahal di dunia? Harganya nggak kaleng-kaleng loh, hampir 2,4 juta rupiah. Kalau mau icip, datang langsung aja ke Seattle, Washington. Aku sih sayang sama duitnya, tapi agak penasaran juga ya sama rasanya. Seorang barista asal Australia berhasil memecahkan rekor dunia dengan membuat cappuccino terbanyak selama 1 jam. Totalnya 420 cup. Widih, mantap! Kamu bisa mengecap rasa bawang putih cuma dengan menaruhnya di telapak kaki. Gosokkan sesiung bawang putih di telapak kakimu, lalu biarkan beberapa saat. Bahan kimia yang menimbulkan bau unik ini bisa diserap melalui kulit meskipun bawangnya nggak kamu masukkan ke dalam mulut. Nah, lobster juga bisa loh melakukan mekanisme serupa. Kakinya berfungsi sebagai pendeteksi rasa makanan. Para peneliti telah menemukan seabrek bukti hewan purba dan nenek moyang manusia yang hidup ribuan tahun lalu seperti tulang belulang, gigi, perkakas, batu, dan permen karet buatan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Apel Black Diamond asal Tibet nggak berkulit hijau maupun merah, tapi ungu tua. Di siang hari, Tibet banyak terpapar sinar ultraviolet dan saat malam suhunya turun drastis. Akibatnya, kulit apel Black Diamond berubah jadi gelap. Di Australia terdapat danau alami berwarna pink mirip permen karet. Warna unik ini dihasilkan oleh pigmen alga khusus yang hidup di dalamnya. Meski cuma kelihatan melayang-layang, awan biasa bisa seberat 498.866 kg. Jangan sampai runtuh, please. Seorang petani asal Iowa terus-terusan cegukan selama 68 tahun. Bahkan awalnya, dia cegukan sebanyak 40 kali dalam semenit, namun kemudian frekuensinya turun ke 20 kali. Wah, berarti 70% hidupnya dihabiskan dengan cegukan dong. Kalau dikonversi, 1 juta detik sama dengan 12 hari dan 1 miliar detik hampir selama 32 tahun. Gak ada yang istimewa sih, tapi tetap unik kok, karena kita bisa sedikit merunut waktu. Kalau dibandingkan dengan manusia, penampilan hiu memang lebih nyeremin ya, tapi gigi kita sekuat gigi hiu kok, hanya aja ukurannya lebih kecil. Hingga awal abad ke-19, orang Amerika menganggap tomat sebagai sayuran beracun. Ya, berapa banyak makanan lezat tuh yang udah mereka skip. Petani bisa mengamati kalau sapi ternyata punya variasi bunyi. Lain daerahnya, lain pula suaranya. Wah, kira-kira ada nggak ya yang bisa bersuara meong? Panjang lidah jerapah bisa mencapai 50,8 cm. Mau icip es krim ini, jerapah? Dan ampuhnya lagi, lidah jerapah juga bisa loh dipakai untuk membengkokkan pohon. Ada spesies ubur-ubur yang bisa hidup kekal. Cocok juga nih kalau dijadikan logo perusahaan asuransi jiwa. Bumi memang terus mengorbit matahari, tapi kecepatannya nggak konstan. Dan meskipun kita sendiri nggak merasakannya, kecepatan orbitnya terus melambat. 1 hari akan berlangsung selama 25 jam, sekitar 175 juta tahun dari sekarang. Oke, masih lama. Ruang angkasa memang mahal luas ya, tapi ruang kosongnya bertebaran di sana-sini. 3 triliun pohon di seantero planet kita pun masih lebih banyak dari seluruh bintang di galaksi Bima Sakti. Jumlahnya cuma sekitar 300-400 miliar. Saat ada yang menyebut-nyebut gurun terluas di dunia, kamu pasti akan langsung mengaitkannya dengan hamparan Sahara terik tanpa tepi kan? Sebetulnya kurang tepat karena ada gurun kutub Antartika, luasnya lebih dari 14.244.935 km persegi di Antartika. Aneh juga ya, tempat ini memang termasuk gurun karena curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun. Jadi udah jelas ya, gurun nggak selalu bersuhu panas. Burung unta nggak menimbun kepalanya di dalam pasir. Saat terintimidasi, burung ini akan merundukkan kepala, leher, dan tubuhnya ke permukaan tanah agar predator sulit melihatnya. Bulu lehernya yang cerah bisa membaur dengan warna pasir sehingga kepalanya kelihatan seperti terkubur di dalam tanah.
Pesawat komersial pertama kali terbang pada awal abad ke-20. Durasinya selama 23 menit dan menghabiskan biaya sebanyak $400 Amerika pada saat itu atau hampir 121 juta kalau dikurs ke nilai rupiah sekarang. Penerbangan ini melintasi 2 kota di Florida. Selang waktu antara hidup Ratu Cleopatra dengan era ponsel lebih singkat dibanding perjalanan waktu dari masa hidupnya menuju zaman pembangunan piramida agung di Mesir. Oke, masih soal ponsel, foto yang dijepret tiap 2 menit di zaman now lebih banyak dari total foto yang diambil pada abad ke-19. Wah, sip, kita tambah satu lagi aja kalau gitu, biar statistiknya makin meroket. Cekrek! Logo Mozilla Firefox berbentuk rubah yang memeluk bumi. Awalnya, logo browser ini berbentuk burung phoenix yang hidup lagi dan didesain pada tahun 2002. Saat itu, nama browsernya adalah Mozilla Firebird. Dan 2 tahun kemudian, diganti menjadi Firefox. Nama ini merupakan panggilan panda merah dalam bahasa Inggris. Panda merah termasuk hewan langka dari Asia yang dilindungi. Ada gambar beruang yang berdiri tegak dalam logo Toblerone yang terkenal itu. Coklat batang berbentuk piramida itu dibuat di Bern, ibu kota Swiss, oleh Emil Baumann dan Theodor Tobler. Coklat ini mendapat julukan City of Bears dan di logonya terdapat beruang. Makanya, hewan ini muncul di gambar Gunung Matterhorn yang menjadi inspirasi dari logo tersebut. Gambar cewek tersenyum dalam logo Wendy's terinspirasi dari anak perempuan sang kreator, Dave Thomas. Dan Wendy sendiri adalah nama panggilan cewek itu. Kalau diamati baik-baik, di kerah bajunya tertulis kata mom, baik sengaja maupun enggak. Dengan cara ini, Wendy's bertujuan untuk menyajikan hidangan rasa rumahan untuk para pengunjungnya. Jam 9:41 menjadi waktu yang selalu tertera pada iklan iPhone. Hal ini tentu ada alasannya. Pada tahun 2007, Steve Jobs pertama kali memperkenalkan iPhone di hadapan publik setelah melakukan presentasi selama 41 menit, tepatnya pada jam 9:41 pagi. Logo Apple yang pertama didesain pada tahun 1976 dan menampilkan Sir Isaac Newton yang duduk di bawah pohon dengan satu apel yang nyaris jatuh mengenai kepalanya. Banyak orang menganggapnya terlalu ribet dan kurang jelas, jadi Steve Jobs menggantinya. Desainer logo baru Rob Yenov telah bikin logo Apple yang kita kenal sekarang ini. Kemungkinan dia terinspirasi dari logo awal, tapi lebih menyederhanakannya aja. Dia juga nambahin gambar gigitan biar nggak ada yang menyangkanya sebagai cherry, peach, atau buah bulat lain yang punya tangkai. Tanpa disadari, dia juga nambahin permainan kata yang menarik. Gigitan apel atau bite terdengar mirip seperti istilah komputer. Logo Toyota melambangkan kesamaan hati antara pelanggan dengan perusahaan. 2 bentuk oval yang tumpang tindih merepresentasikan huruf T pada Toyota dan bentuk setir. Bentuk oval di bagian luarnya menggambarkan dunia yang merangkul Toyota, celah yang terdapat di latar belakang merepresentasikan nilai perusahaan yang mencakup kualitas tinggi, melebihi ekspektasi, kesenangan berkendara, inovasi dan integritas dalam keselamatan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Asuransi jiwa bagi para astronot sangat mahal karena misi ini sangat berbahaya dan nggak bisa diprediksi. Karena nggak bisa mengupayakannya, mereka menandatangani surat yang bisa dijual oleh keluarga mereka untuk mendanai biaya fantastis kalau mereka kenapa-napa. Snack coklat Snickers dibuat oleh Frank Mars, pendiri Mars Inc. Snack ini terinspirasi oleh makanan yang dibuat dari nougat, kacang tanah, dan karamel yang sudah ada dan diberi nama sesuai dengan nama kuda keluarga Mars. Sampai tahun 1990, orang Inggris menamainya sebagai Marathon dan setelah ganti nama menjadi Snickers, posisi penjualan snack ini turun dari yang terlaris menjadi nomor 3. Saat logo NBC dibuat, televisi berwarna menjadi perangkat yang revolusioner. Hal tersebut juga tercermin dalam logo berwarna pelangi tersebut. Merak menggambarkan fase sebangga Merak, tujuannya untuk nunjukin kalau mereka bangga dengan sistem warna terbaru mereka. 6 warna bulunya juga merepresentasikan 6 divisi NBC. Anak panah kuning pada logo Amazon yang memanjang dari huruf A ke Z nunjukin kalau kita bisa beli apa aja di situ dari A sampai Z. Bentuk senyumnya melambangkan kebahagiaan pelanggan. Awalnya, nama perusahaan itu bukan Amazon, tapi Cadabra Inc. Jeff Bezos juga bereksperimen dengan berbagai nama pada situs webnya dan salah satunya adalah Relentless.com yang masih dialihkan ke Amazon.
CEO Papa John's Pizza, John Schnatter, memulai bisnisnya dari dalam gudang sapu bar bersama ayahnya di Indiana pada tahun 1984. Selama bertahun-tahun, usaha ini telah tumbuh menjadi rantai restoran pizza terbesar ketiga di dunia dengan 5.500 restoran di 49 negara. Baskin-Robbins punya 31 jenis rasa, makanya huruf B dan R di logonya bisa ngebentuk angka ini. Lengkungan di huruf B merepresentasikan angka 3 dan garis R-nya merepresentasikan angka 1. Kamu masih bisa mengunjungi situs web pertama di dunia sampai sekarang loh. Situs ini bernama The World Wide Web Project dan dibuat pada tahun 1991. Sekarang fungsinya sebagai arsip sejarah tentang World Wide Web. Dan di situ cuma berisi teks, jadi kamu nggak akan bisa ngelihat gambar. Pembuatnya, Tim Berners-Lee, adalah ilmuwan asal Inggris yang bekerja di CERN, Organisasi Riset Nuklir Eropa, pada tahun 1989. Produk pertama yang di-scan di supermarket adalah 10 pak permen karet Wrigley Juicy Fruit pada tahun 1974 di Troy, Ohio. Barcode ditemukan dan dipatenkan pada tahun 1952, tapi konsep ini baru dikenal luas ketika penemunya mulai bekerja di IBM. Sebelum itu, pegawai toko perlu nempelin label harga pada semua barang dan kasir harus membaca label sambil mengetiknya dengan tangan. Logo Quicksilver adalah versi custom dari The Great Wave of Kanagawa, yaitu cetakan kayu terkenal karya seniman Hokusa. Saat Quicksilver memperluas usahanya dan mulai bikin produk wanita bernama Roxy, mereka bikin logo versi terbaliknya agar kelihatan seperti hati. Sebelum tahun 2000, internet broadband pedesaan lebih lambat dari merpati pos. Dalam tes kecepatan, merpati yang telah dipasangi stick USB terbang dari area pertanian Yorkshire untuk menempuh jarak 80 km. 1/4 jam kemudian, burung ini sudah menyelesaikan perjalanannya, padahal baru 24% dari 300 MB data yang berhasil di-upload. Picasa membantu kita untuk menata dan melihat gambar secara online. Logonya ini nggak sesederhana shutter kamera warna-warni loh. Celah putih di bagian tengah berbentuk rumah yang artinya akan menjadi rumah yang aman untuk foto-fotomu. Pada namanya juga terdapat kata rumah atau casa dan P singkatan dari pixel. Huruf L dan G dalam logo LG membentuk wajah manusia. L menjadi hidungnya dan G menampilkan bagian lainnya. Logo ini dinamakan sebagai wajah masa depan dan dimaksudkan untuk memunculkan sisi manusia pada mereknya sehingga lebih bersahabat. Banyak perusahaan teknologi ngetes produk baru mereka di Selandia Baru karena negara tersebut multi etnis dan masyarakatnya berbahasa Inggris. Terlebih lagi, lokasinya sangat terpencil sehingga berita soal kegagalan produk nggak akan cepat menyebar. Logo FedEx memang klasik ya kalau diamati dari segi warna dan jenis fontnya, tapi di dalamnya terdapat tanda anak panah di antara huruf E dan X. Logo ini merepresentasikan kecepatan, akurasi, upaya untuk mencapai kesempurnaan, dan kegigihan dalam mencapai tujuan. Keempat cincin pada logo Audi merepresentasikan gabungan dari 4 perusahaan, Audi, DKW, Horse, dan Wanderer. Wanderer memulai usahanya sebagai perusahaan sepeda. Perusahaan Gillette yang terkenal dengan pisau cukurnya itu ingin agar logo mereka setajam dan sepresisi mungkin. Makanya huruf G dan I-nya kepotong secara dramatis. Warna hitam putihnya melambangkan keanggunan, keaslian, prestis, dan keunggulan produk. Sebagian orang menderita teknofobia atau takut dengan teknologi. Kebanyakan sih karena harus berurusan dengan perangkat baru yang rumit seperti komputer, tapi sumbernya berasal dari masa revolusi industri yang berawal pada abad ke-18. Saat itu, para pekerja takut kalau mesin baru akan mengambil alih pekerjaan mereka. Google menyewa kambing dari perusahaan khusus di California untuk memotong rumput. Mereka membawa sekitar 200 kambing ke kantor pusat Google di Mountain View dan sekitar seminggu kemudian, semua rumput liar di situ sudah bersih dan tanahnya semakin subur. Pendiri perusahaan Domino awalnya mau nambahin 1 titik di logonya tiap kali ada cabang baru. Tapi pertumbuhannya jauh lebih pesat hingga akhirnya mereka memakai 3 titik aja. Pada tahun 2004, @ menjadi karakter pertama yang dimasukkan dalam kode Morse minimal selama kurun waktu 60 tahun. Simbol ini terdiri dari sinyal A dan C tanpa putus, jadi kamu bisa mengeja alamat emailmu dalam kode Morse kalau diperlukan.
Selama 150 tahun, Levi's telah mendesain ulang logonya sebanyak 8 kali. Yang pertama disebut The Two Horse Brand dan di dalamnya terdapat banyak detail. Logo yang sekarang dikenal dengan nama Batwing dan umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Bentuknya ini terdapat pada setiap celana jeans Levi's dan logo ini memberikan kesan muda tapi tak lekang oleh waktu. Aplikasi Evernote dipakai untuk menyimpan catatan. Di logonya terdapat gambar gajah seperti ungkapan, gajah nggak pernah lupa. Karena memang daya ingat gajah sangat bagus, bentuk telinganya juga menyerupai bentuk catatan post-it. Huruf H pada logo Hyundai nggak sekedar merepresentasikan nama perusahaannya. Di situ juga ada guratan gambar 2 orang yang sedang berjabat tangan dengan erat. Jadi maksudnya perusahaan dan pelanggannya sama-sama menjaga kepercayaan. Bentuk oval di bagian luarnya melambangkan ekspansi Hyundai dalam skala global. Sedangkan warna perak melambangkan kemajuan dan kesempurnaan. Versi biru digitalnya melambangkan kepercayaan dan keunggulan. Lacoste mendapatkan logo ikoniknya berkat taruhan René Lacoste dengan kapten tim Piala Davis Prancis. Lacoste sendiri adalah salah satu pendiri perusahaan itu sekaligus pemain tenis. Sang kapten berjanji akan memberikan koper kulit buaya kalau Lacoste memenangkan pertandingan. Meskipun gak menang, dia mendapat julukan Crocodile. Di pakaian tenisnya juga terdapat bordiran buaya dan saat meluncurkan merek pakaiannya, dia menggunakan nama Crocodile ini. Oreo merupakan biskuit buatan pabrik paling terkenal di dunia dan diproduksi lebih dari 40 miliar keping setiap tahun. Awalnya, biskuit ini dijual kiloan dengan harga 33 ribuan per 4 kilogram. Bentuk lingkaran dengan tanda mirip plusnya selalu ada di tiap biskuit. Ini merupakan logo Nabisco yang berarti simbol kualitas di Eropa. Saat Michael Dell memulai perusahaannya pada tahun 1984, dia ingin mengubah dunia dengan bisnisnya. Karena itu, huruf E pada logo Dell dicetak miring. Warna birunya merepresentasikan loyalitas, kepercayaan, keyakinan, dan kecerdasan. Jam beker mekanik pertama cuma bisa berdering sekali, yaitu pada jam 4 pagi. Jam ini ditemukan oleh Levi Hutchins pada tahun 1787 di Concord, New Hampshire. Hutchins mendesain jam ini untuk membangunkannya sebelum dia berangkat kerja. Prototipe jam beker ditemukan oleh bangsa Yunani pada tahun 250 sebelum Masehi dan mereka memakai kenaikan air untuk membunyikan peluit. Logo Airbnb bukan klip kertas yang dibengkokkan, tapi ini namanya Belo atau kependekan dari belonging. Logo ini terdiri dari kepala seseorang, simbol lokasi, pin, dan hati untuk melambangkan cinta. Kalau semuanya digabung, akan menjadi simbol Airbnb yang terkenal itu. Pada tahun 2006, perusahaan Telekom Qatar mengadakan lelang amal dan mereka menjual nomor telepon termahal di dunia 666-6666 kepada penawar tak dikenal. Harganya hampir mencapai 40 miliar rupiah. Segway Polo adalah olahraga resmi dengan tim fungsional dari seluruh penjuru dunia. Olahraga ini nggak memerlukan level kebugaran khusus tanpa batasan usia dan semakin populer. Permainannya terdiri dari 4 babak dan masing-masing babak berlangsung selama 8 menit. Untuk mencetak skor, pemain perlu memukul bola ke dalam gawang dengan palu khusus. Kalau diamati lebih dekat, logo Tour de France akan kelihatan seperti pengayuh sepeda pada huruf O, U, dan R. Buletan kuning ini juga merepresentasikan fase balap yang cuma terjadi di siang hari. Phantom Vibration Syndrome adalah sebutan saat kita ngerasa ponsel kita bergetar, padahal enggak. Kalau kamu mengalaminya, mungkin kamu udah keseringan mainan ponsel tuh. Logo Sony Vaio melambangkan integrasi teknologi analog dan digital dalam produknya. Huruf V dan A mirip gelombang analog, huruf I dan O merepresentasikan angka 1 dan 0 pada sinyal digital atau kode biner. Xbox awal telah mengedit bit suara dari transmisi asli yang diambil dari misi antariksa Apollo. Pada home screen akan terdengar potongan obrolan di misi tersebut. Dengan Pinterest, kita bisa menyematkan hal-hal menarik di board online-mu. Dari logonya udah kelihatan jelas kan? Ada desain pin pada huruf P-nya. Bentuk ini menjadi bagian penting dalam branding Pinterest agar penggunanya bisa bikin lebih banyak kesematan dengan menekan pin ke papan. Pepsi mengucurkan biaya sekitar 14,4 miliar rupiah untuk mendesain logonya dengan makna rahasianya. Logo itu juga menyiratkan Feng Shui, Renaissance, medan magnet bumi, teori relativitas, Mona Lisa, Pantheon, serta kunci alam semesta.
Nintendo didirikan pada tahun 1889 sebagai perusahaan kartu permainan jauh sebelum komputer. Mereka masih memproduksi kartu ini di Jepang dan bahkan mengadakan turnamen bridge bertajuk Piala Nintendo. Pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola melakukan panggilan pertama dalam sejarah dengan ponsel dari Sixth Avenue di kota New York. Dia memakai prototipe seberat 1 kg untuk menelepon pesaingnya dari Bell Laboratories. Tapi di ujung telepon ada suara hening. Ponsel ini hampir sebesar kotak sepatu, bisa dipakai untuk ngobrol selama 35 jam dan perlu dicas selama 10 jam. Pesan teks komersial pertama dikirimkan pada tanggal 3 Desember 1992 dan berisi ucapan selamat berlibur yang ditujukan kepada seorang karyawan Vodafone. Sekarang, jumlah pesan teks rata-rata yang terkirim sebanyak 6 miliar dalam sehari. Apple pernah bikin produk pakaian pada tahun 1986 dengan nama Apple Collection. Ini terjadi 1 tahun setelah Steve Jobs mengundurkan diri untuk sementara. Dengan meluncurkan produk ini, mereka ingin tahu kesetiaan para penggemar dalam membeli pakaian, aksesoris, dan produk lifestyle bermerek. Garis horizontal pada logo IBM mengingatkan kita pada masa ketika fotokopi sulit menghasilkan blok luas dengan tinta polos. Awalnya, logo tersebut terdiri dari 13 garis, tapi kemudian berkurang menjadi 8 karena tintanya selalu luntur saat mereka nyetak logo dengan 13 garis. Serif di bagian bawah huruf M memiliki tanda sama dengan untuk nunjukin kalau mereka menghargai persamaan. Dulu, data 5 MB bisa seberat 1 ton. Pada tahun 1953, para insinyur di laboratorium IBM menemukan hard disk pertama. Kabinet yang ditempatinya seberat 1000 kg dan cuma bisa nyimpen data sebesar 5 MB. Logo McDonald's bukan cuma sembarang M, tapi juga simbol dari lengkung emas asli dari restoran itu. Mereka tahu calon pelanggan akan ngelihat simbol ini dengan jelas dari jalan raya dan kemudian memutuskan untuk mampir. Mouse komputer pertama di dunia ditemukan pada tahun 1964 dan disebut XY Position Indicator for Display Systems. Bentuknya segi 4 dan terbuat dari kayu yang diberi tombol kecil di bagian kanan atas. Sang penemu Doug Engelbart menyebutnya mouse karena kabel yang memanjang kelihatan mirip tikus. Nama Mitsubishi merupakan perpaduan dari Mitsu yang berarti 3 dan Hishi yang berarti berlian. Orang Jepang menggunakan kata ini untuk mengacu pada bentuk berlian. Jadi kalau digabungin, nama tersebut berarti 3 berlian. Bentuk perisai pada logo NFL melambangkan komitmen pada standar tertinggi dalam olahraga. Bintang 8 merepresentasikan 8 divisi yang sekarang berlaku dalam NFL. Kata pertama yang telah dikoreksi secara otomatis adalah teh. Untuk melakukannya, kamu perlu menekan panah ke kiri dan F3. Logo Northwest Airlines terdiri dari huruf N dan W dengan spasi negatif. Segitiga di tengahnya adalah kompas yang menunjuk ke arah barat laut atau Northwest. Maskapai ini beroperasi dari tahun 1926 sampai 2010 saat mereka bergabung dengan maskapai Delta. Sebuah penelitian dari Beth Israel Medical Center di New York menunjukkan dokter bedah yang saat remajanya bermain video game lebih dari 3 jam per minggu, 37% lebih sering benar, 27% lebih cepat, dan mendapat skor 42% lebih bagus pada tes keterampilan bedah. Merek Mercedes-Benz adalah produk dari gabungan perusahaan Gottlieb Daimler dan Car-Benz. Logo perusahaan Benz yang punya tulisan Benz dengan lingkaran bunga laurel terdaftar sebagai merek dagang pada tahun 1909. Daimler punya bintang Mercedes sebagai logo. Saat kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1925, mereka punya logo baru berupa bintang Mercedes-Daimler di dalam karangan bunga laurel Benz. Bintang ini memiliki 3 titik yang melambangkan darat, laut, dan udara. 3 area inilah yang awalnya mau mereka dominasi. Kata Carrefour berarti persimpangan jalan dan logonya sendiri berupa 2 anak panah stylish yang melambangkan 2 arah berlainan. Warna merah, biru, dan putihnya juga merepresentasikan warna bendera Prancis dan bagian putih di tengahnya ngebentuk huruf C. Logo Lollipop Chupa Chups didesain oleh Salvador Dali. Sang seniman meletakkan teks yang sudah ada pada latar belakang bunga daisy. Dia juga mindahin logonya ke bagian atas permen biar bentuknya penuh dan gampang dilihat.
Virus komputer pertama dibuat pada tahun 1971 dan dinamai sebagai program Creeper. Virus ini didesain sebagai penguji sistem keamanan untuk mengetahui proses penyebarannya pada komputer. Samsung didirikan pada tanggal 1 Maret 1938 sebagai perusahaan trading kurang lebih 38 tahun, 1 bulan lebih tua dari Apple yang didirikan pada tanggal 1 April 1976. Telepon pertama dirilis ke publik pada tahun 1874. Setelah 3 tahun, perangkat ini cuma dimiliki oleh 50 ribuan orang. Dan 75 tahun kemudian, angkanya bertambah menjadi 50 jutaan orang. Radio cuma perlu waktu 38 tahun untuk mencapai angka yang sama, dan televisi berhasil menembusnya dalam waktu 13 tahun. Warna logo Google kelihatan biasa-biasa aja kan? Ada warna primer merah, kuning, dan biru. Tapi ada juga warna hijaunya yang malah ngerusak skema warna primer. Tapi memang sengaja dibikin begitu agar Google bisa menjadi inovator dengan terobosan wow-nya dan terlihat paling unik. Raksasa minyak Shell sudah ada sejak tahun 1904 dan logo kuning merahnya telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Logo awalnya berupa gambar kerang pekten yang lebih realistis dan sekarang kelihatan lebih stylish. Tuatara punya mata ketiga di atas kepalanya. Di dalamnya terdapat retina, koneksi antar saraf, dan lensa. Tapi saat reptil ini tumbuh, matanya segera tertutup sisik. Dan sampai saat ini, para ilmuwan masih mencari tahu fungsi aslinya. Dari nama ke-50 negara bagian Amerika Serikat, cuma 1 huruf yang nggak terpakai. Ada Z dalam kata Arizona, bahkan ada X dalam kata New Mexico dan Texas. Tapi coba deh, lihat peta Amerika Serikat. Lalu cari negara bagian yang pakai huruf Q. Gak ada kan? Diperkirakan 108 miliar manusia telah mendiami bumi sampai sekarang. Kamu penasaran nggak sih dengan fungsi saku kecil di celana jeans? Saku ini dulunya dipakai untuk menaruh jam saku. Lalu, pada tahun 1879, Levi's menambahkan saku kecil ini sebagai fitur barunya. Tiap tahunnya, McDonald's mengolah lebih dari 1,5 juta ton kentang menjadi kentang goreng. Angka segitu kurang lebih sama dengan 15% dari total kentang yang ditanam di Amerika Serikat pada tahun 2020. Jumlah jari kaki depan dan kaki belakang kucing nggak sama loh. Kaki depannya biasanya berjari 5, sedangkan yang belakang 4. Kalau anabulmu gimana? Bisa dicek dulu kok kalau kamu mau. Seluruh populasi manusia di bumi bisa muat mendiami seantero Los Angeles. Manusia sebanyak 7,5 miliar memang nggak sedikit ya, tapi kita semua bisa muat kok saat berdiri di area seluas 1.300 km persegi ini dengan saling berjajar. Selain babi, anjing juga lihai mencari jamur truffle. Karena indera penciumannya tajam, anjing lebih sering dipakai manusia untuk mencari jamur ini. Bendera Amerika Serikat yang biasa kita lihat ternyata didesain oleh siswa SMA. Wah, Bob Have mendesain bendera ini untuk menyelesaikan tugas pelajaran sejarahnya pada tahun 1958 dan dia cuma dapat nilai B-. Dari 1.500 desain, bendera versinya ini kemudian terpilih sebagai desain bendera baru. Lalu, nilai sejarahnya berubah menjadi A. Panda memang bisa ditemui di kebun binatang manapun. Meski begitu, hewan ini cuma numpang liburan kalau tempat tinggalnya di luar Tiongkok. Jadi intinya, semua panda menjadi properti milik Tiongkok dan negara lain cuma pinjem. Kalimat berbahasa Inggris "The quick brown fox jumps over the lazy dog" punya semua huruf di alfabet. Pada tahun 1974, setelan luar angkasa milik NASA dipatok dengan harga 216–317,5 miliar rupiah. Setelah sekian lama, NASA belum juga mengganti setelannya yang mulai rusak, sehingga cuma ada 4 pakaian Eva yang masih berfungsi. Nah, sejak tahun 2009 lalu, NASA terus berupaya mengupgrade setelannya dengan investasi hampir 2,9 triliun rupiah. Dibandingkan air dingin, air panas lebih cepat beku karena bagian bawahnya lebih rapat. Selain itu, suhu di bagian atas dan bawahnya nggak sama, sehingga lebih cepat dingin. Dalam waktu 12 jam, semut cuma beristirahat selama 8 menit. Tidur siang selama itu mana cukup ya kan? Unta punya 3 lapis kelopak mata, sedangkan 2 baris bulu matanya dipakai untuk melindungi diri dari pasir yang berterbangan. Huruf X pertama kali digunakan untuk merepresentasikan ciuman, tepatnya pada tahun 1763.
Huruf ini dipakai oleh naturalis Inggris Gilbert White dalam suratnya. Kita semua nggak tahu pasti gimana cara mengejau William Shakespeare dengan benar. Shakespeare sendiri juga kurang yakin. Wah, kok bisa gitu ya? Saat menuliskan namanya, dia punya variasi. Selain itu, dia nggak pernah pakai tanda tangan William Shakespeare. Ya, meski begitu, ejaan ini sudah diterima sampai sekarang. Kata sinis bisa dibaca bolak-balik dan ejaannya masih tetap sama. Bener kan? Sebagian kecil dari statis di layar TV jadul berasal dari residu radiasi Big Bang. Kalau ekornya diangkat, kanguru nggak akan bisa lompat loh. Mending janganlah, kasian kan? Ekornya ini dipakai sebagai kaki ketiga yang bisa melecutkan tubuhnya ke depan serta sebagai penyeimbang. Kalau ekornya nggak menapak ke tanah, pasti ia akan jatuh. Kalau kamu mau liburan ke Inggris biar bisa menyaksikan jembatan London yang terkenal itu, mending pikir-pikir lagi deh. Rupanya, jembatan yang asli berada di Arizona. Pada tahun 1960, jembatan ini runtuh. Lalu pemerintah kota London menjualnya ke pengusaha minyak bernama Robert P. McCulloch. Jembatan ini segera dibongkar dan diberi label. Selanjutnya, tiap bagiannya dikirim ke Amerika Serikat untuk dirakit ulang. Konstruksinya masih bisa disaksikan di Lake Havasu City. Trailer atau cuplikan film pernah ditampilkan setelah film berakhir. Hubungannya apa ya dengan truk trailer? Gak ada lah. Buaya nggak bisa melet alias menjulurkan lidah. Di mulutnya terdapat membran khusus yang mengunci posisi lidah. Bahasa Inggris termasuk bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kebanyakan orang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, bukan bahasa pertama. Malahan kalau dibandingkan, jumlahnya 4 kali lebih banyak. Perhiasan mahkota yang dipakai di kerajaan Inggris punya 2 bongkah berlian terbesar di sepanjang masa. Berlian Cullinan adalah batu mulia terbesar yang pernah ditemukan. Perhiasan mewah ini terpasang pada tongkat kerajaan Inggris bersalib permata, sedangkan Cullinan II dipasang di mahkotanya. Kandungan molekul air di zaman now sama saja dengan air di zaman dinosaurus. Reptil ini hidup sekitar 186 juta tahun yang lalu, sedangkan manusia baru muncul 200.000 tahun yang lalu. Saat ini, hujan berlian segede gaban mungkin sedang terjadi di Jupiter dan Saturnus. Badai petir mengubah metana menjadi karbon, lalu wujudnya menjadi keras. Nah, saat jatuh, bentuknya berubah lagi menjadi berlian. Sejumlah kepala patung yang ada di Pulau Paskah punya torso yang tertimbun di dalam tanah. Saat para arkeolog menggali 2 patung pada tahun 1900-an, mereka bisa melihat torso utuh berukuran 9 meter. Panjang torsonya ya yang 9 meter, bukan patungnya. Pengen tetap fokus saat belajar? Kunyah permen karet aja. Menurut sebuah penelitian, peserta yang makan permen karet saat mengikuti tes memori punya rentang fokus yang lebih lama daripada mereka yang nggak makan permen karet. Kalau dipikir-pikir sih, tumbuhan mungkin sudah ada di muka bumi ini sebelum kebanyakan hewan muncul karena bisa menghasilkan oksigen. Kalau kamu bilang kayak gitu ke hiu, siap-siap aja bakal diledek. Hewan laut sebetulnya sudah muncul jauh lebih dulu daripada tumbuhan. Hiu sudah berkeliaran di lautan sekitar 400 juta tahun lalu, sedangkan tumbuhan baru ada sekitar 50 juta tahun kemudian. Saat kamu memutar keran, coba deh dengerin gemericik airnya baik-baik. Suara air dipengaruhi oleh suhu, panas bisa mengubah viskositas air sehingga akan mempengaruhi suaranya saat airnya dituang. Waduh, kok ada polisi segala? Ada tindak kriminal ya? Mungkin tersangkanya si koala ini. Sidik jarinya bisa dicek kok. Nah, rupanya sidik jari kita serupa loh dengan punyanya gorila, simpanse, dan koala. Jenis huruf Comic Sans sudah menjadi perdebatan seru selama puluhan tahun. Jenis huruf ini juga dianggap kurang resmi dan kurang profesional. Bisa dipahami sih, karena sang desainer, Vincent Cornier, terinspirasi dari buku komik Watchmen saat membuatnya. Apa yang pertama kali terlintas di benakmu saat kamu mendengar kata Transylvania? Vampir ya? Padahal pengarang Dracula, Bram Stoker, nggak pernah datang ke area pegunungan di Rumania yang syarat dengan legenda vampir ini. Pertandingan sepak bola antar perguruan tinggi pertama kali digelar pada tahun 1869 antara Rutgers dan Princeton. Rutgers menang dengan skor 6-4. Kamu lagi nyari bodyguard dari kerajaan binatang ya? Rekrut aja gorila punggung perak, karena hewan ini bisa mengangkat beban sampai 10 kali bobot tubuhnya. Ya, kurang lebih seberat 1 ton lah.
Pantesan ya, gorila jadi salah satu mamalia terkuat di seluruh dunia. Kamu penasaran gak sih dengan asal-usul pemberian nama kota? Kalau di Portland, cuma dengan melempar koin. Kalau dulu nama Portland gak terpilih, kota tersebut akan dinamai Boston, Oregon. Islandia terus melebar hingga 5 cm tiap tahun. Negara ini berada di antara lempeng tektonik Amerika Utara dan Eropa. Kalau kedua lempeng ini saling menjauh, Islandia juga ikut melebar. Rata-rata manusia menghabiskan 6 bulan umurnya hanya untuk menunggu lampu merah berubah menjadi hijau. Waduh, lampu kuning dicuekin dong. Makhluk hidup yang berdagu hanyalah manusia, meskipun simpanse juga punya rahang, bagian tengah rahang bawahnya nggak punya tulang kecil. Jadi beda ya. Sekarang pukul 6 pagi dan alarm pertamamu berdering. Kamu meraihnya dan menekan tombol snooze. 5 menit kemudian alarm keduamu berbunyi. 10 menit kemudian ada 2 alarm sekeras sirene berbunyi dan anjingmu menggonggong keras sekali karena mencoba membangunkanmu. Ini adalah pemandangan pagimu sehari-hari, jadi kamu berniat melatih diri untuk bisa tidur lebih sedikit. Sebagian orang mengatakan kita bisa mengurangi waktu tidur sekitar 1 atau 2 jam setiap malam tanpa merasakan efek samping. Pakar tidur membantah mitos ini. Rata-rata orang butuh antara 6 sampai 9 jam tidur per malam. Kamu seharusnya sudah tahu angkamu sendiri. Kamu bisa memaksa diri untuk bangun lebih awal dan merasa baik-baik saja pada awalnya. Tapi utang tidurmu secara bertahap menumpuk. Akibatnya, otakmu tak akan bisa berfungsi maksimal jika kamu tidak beristirahat sesuai waktu yang kamu butuhkan. Level konsentrasimu menurun, reaksimu akan melambat, dan kamu akan merasa bingung serta tertekan. Kalau kamu harus mengurangi jumlah tidur untuk jangka waktu tertentu, cobalah tabung tidurmu lebih dulu. Eksperimen membuktikan bahwa tidur beberapa jam lebih awal daripada biasanya setiap malam selama seminggu dapat membantumu lebih kuat jika harus mengurangi durasi tidur. Tapi jangan dibiasakan ya, tidur panjang di setiap akhir pekan tak akan mengimbangi kurang tidurmu selama seminggu. Teknik 10-3-2-1-0 ampuh sekali. Gagasannya adalah berhenti mengonsumsi kafein dalam bentuk apapun 10 jam sebelum tidur. Lalu tidak makan sama sekali 3 jam sebelum tidur. Kamu harus berhenti bekerja untuk mengalihkan pikiran 2 jam sebelum tidur. Lalu tidak boleh menatap layar 1 jam sebelum tidur, termasuk ponsel, TV, dan komputer. Cahaya biru yang dipancarkan layar mengganggu tidurmu. Terakhir, angka 0 di rumus ini menandakan berapa kali kamu boleh menekan tombol snooze di pagi hari. Para ahli mengonfirmasi teknik ini bisa berhasil dan membantumu tidur nyenyak serta bangun penuh tenaga keesokan paginya. Pijat titik anmian 1 hingga 200 kali untuk tidur lebih cepat. Titik ini berada di antara daun telingamu dan garis rambut yang ada di belakang leher. Video orang-orang memijatnya dengan ibu jari atau telunjuk sudah viral di mana-mana. Katanya, gerakan ini membantu menenangkan sistem saraf. Para ahli tidur membantah mitos ini karena tidur lebih bergantung pada otak dan hormon, bukan tentang memijat diri sendiri. Alasan kenapa pijatan ampuh adalah karena gerakannya membuatmu lelah sehingga kamu akan tidur lebih cepat. Posisi tidur tidak penting, jelas mitos. Kelurusan tulang belakang dan tertopangnya kepalamu jauh lebih penting. Posisi yang buruk dapat menyebabkan nyeri leher dan punggung atau membuatmu susah bernapas. Kemungkinan besar kamu tidur dalam salah satu dari 3 posisi ini. Kebanyakan orang tidur menyamping. Posisi miring ini lumayan bagus untukmu, tapi cobalah untuk tidak meringkuk karena posisi ini membuatmu tidak bisa menarik napas dalam. Ada juga yang suka tidur dengan punggung lurus atau telentang. Mau lenganmu lurus ke bawah dan dekat dengan tubuh atau seperti bintang laut dengan tangan di atas kepala, tidur telentang bisa membuat punggung bawahmu lebih mudah nyeri dan membuat dengkuranmu makin keras. Tapi posisi ini bagus untuk lehermu. Kalau kamu lebih suka tidur telungkup atau tengkurap, posisi ini bisa membuatmu tidak mengorok. Tapi posisi leher dan tulang belakangmu tidak dalam posisi netral dan memberi tekanan pada sarafmu. Kenakan kaus kaki agar lebih cepat tidur. Nah, ini baru ide bagus. Cara ini memang tak akan mengantarmu secara instan ke alam mimpi, tapi otakmu akan berpikir bahwa sudah waktunya untuk tidur. Mengenakan kaos kaki meningkatkan sirkulasi darah ke kaki. Pembuluh darahmu melebar dan bisa menurunkan panas lebih cepat.
Dengan begini, suhu inti tubuhmu turun lebih cepat daripada biasanya dan itulah yang kamu butuhkan untuk tidur yang berkualitas. Kalau kamu tidak mau tidur pakai kaos kaki, setidaknya biarkan udara dingin yang segar masuk. Tubuhmu tahu kapan waktu tidur saat suhu di sekitarmu turun dan dapat sinyal yang diperlukan untuk tidur nyenyak. Proses ini jauh lebih lambat di kamar yang terlalu hangat. Kamar tidur yang lebih dingin juga meningkatkan kualitas tidurmu dan kamu tak akan bangun di tengah malam dengan mandi keringat. Suhu yang dingin juga merangsang produksi melatonin. Saat kadar melatonin dan serotonin di otakmu cukup banyak, kamu akan bangun dengan lebih segar dan bahagia keesokan harinya. Mencelup wajah ke dalam air dingin selama 30 detik adalah cara cepat lain untuk memperlambat detak jantung dan mempersempit pembuluh darahnya. Cara ini membawa tubuhmu ke mode hibernasi yang santai. Kencangkan ototmu dan kamu akan tertidur dalam waktu singkat. Relaksasi otot progresif juga ampuh. Karena telah bekerja seharian, ototmu juga perlu bersantai, sama seperti pikiranmu. Kamu bisa mulai dari kepala ke kaki atau sebaliknya. Mulai dengan tarik napas dalam, kemudian tegangkan jari kakimu. Tahan selama 5 detik, kemudian regangkan selama 30 detik. Lanjut ke betis dan paha, lalu lakukan hal yang sama. Tegangkan dan regangkan. Lanjut ke perut dan punggungmu, lalu ke tangan, kemudian lengan dan bahu. Jangan buru-buru, bergeraklah dari otot per otot dan pusatkan pikiranmu pada gerakanmu. Jangan memikirkan hal-hal yang lain. Terakhir, lanjut ke dada, leher, dan jangan lupakan wajah. Kencangkan rahangmu, kemudian regangkan. Kalau kamu malas melakukan semua ini, setidaknya gerakan jari kakimu saat rebahan di kasur. Menekuk dan meluruskannya lagi beberapa detik adalah cara yang ampuh untuk melegakan ketegangan dari seluruh tubuhmu. Karena terus berulang, tubuhmu pun perlahan masuk ke mode tidur. Suara daging goreng bisa membuatmu mengantuk. Sains mengatakan suara daging yang menghibur dan berulang ini mengirim getaran yang menenangkan ke otakmu. Suara ini cocok untuk mengantarmu tidur, seperti suara derau putih atau white noise saat kamu bekerja dan perlu fokus pada sesuatu. Kamu tidak perlu benar-benar menggoreng daging. Mendengarkan rekamannya saja sudah cukup. Selagi membahas daging, makanan tertentu juga bisa membantumu tidur lebih cepat. Rahasianya adalah sarapan malam. Menu sarapan untuk makan malam. Pisang membantu ototmu rileks berkat kandungan kaliumnya. Telur kaya akan protein agar tidurmu lebih sehat. Almond sedikit memperlambat detak jantungmu. Oat dan madu mengirim jumlah melatonin yang tepat ke otak. Ayam atau kalkun mengandung triptofan yang meningkatkan produksi hormon mood santai. Yogurt dan produk susu lain punya efek yang sama. Makanan yang harus kamu hindari sebelum tidur, kecuali kamu ingin begadang, adalah keju, makanan berlemak, semua makanan pedas, dan tentu saja kopi. Tidur siang yang panjang sangat baik untukmu. Kamu boleh tidur siang, tapi batasilah di bawah 1 jam dan sebelum jam 2 sampai jam 3 sore. Kalau lebih lama, kamu mungkin bisa masuk ke tahap deep sleep. Kamu akan bangun dengan lelah dan tidak segar sama sekali. Kamu pasti juga akan membayar utang tidurmu pada pagi hari. Artinya, kamu akan sulit tidur pada malam hari. Agar tidur siangmu produktif, atur alarm untuk membatasi tidur siangmu selama 10-20 menit. Cobalah tidur siang di pertengahan antara waktu bangunmu dengan waktu kamu ingin tidur. Cari tempat yang gelap, sejuk, dan tenang. Jangan pikirkan tugas atau pekerjaanmu. Fokuslah pada manfaat tidur siang ini. Kamu harus terjaga semalaman untuk menyembuhkan jet lag. Ini adalah mitos yang sangat populer. Padahal mengurangi tidur tak akan membantumu menyesuaikan diri dengan zona waktu baru. Tidak ada obat untuk jet lag, tapi kamu bisa mencoba menghabiskan banyak waktu di luar ruangan. Cahaya alami akan membantumu merasa lebih baik dan tidur lebih nyenyak. Kamu bisa mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya lebih awal. Kalau kamu mau pergi ke timur, misalnya dari New York ke London, dengan perbedaan waktu 5 jam, mulailah geser jadwalmu 4 atau 5 hari sebelum perjalanan sebanyak 1 jam. Jadi saat sesampainya di sana, kamu akan terbiasa dengan waktu setempat. Saat harus pulang, tips yang sama bisa kamu pakai. Kamu juga bisa mulai mempersiapkan diri dan menyesuaikan waktu tidur lebih awal. Ada yang mau ke London atau New York? Nebeng dong!